mungkin ada yang bertanya-tanya dari, terima kasih Kak Afi. Ibu Bapak, suara saya jelas ya? Boleh diketik di kolom chat. Nah, Alhamdulillah jelas. Bapak Ibu, saya mau jelasin dulu tujuan pertemuan kita malam ini. Jadi melalui sesi yang akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Angga Yuda Anandarasa, yang biasa kita sapa Pak Aye, ada Pak Aye? Pak Aye, open mic Pak Aye. Belum terdengar Pak Aye? Iya, memang belum ngomong soalnya, Bu. Oke, ini Pak Aye izin dulu saya jelaskan dulu ya kegiatan kita Boleh, tujuannya. Makasih Pak Aye. silakan. Jadi Pak Aye ini Bapak Ibu adalah Learning Product Manager dari Sekolah Murid Merdeka. Pernah dengar kan Sekolah Murid Merdeka? Nah, inilah Learning Product Manager-nya. Serta Pak Aye ini jangan diragukan lagi, Pak Aye ini adalah Curriculum Development Contributor Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Indonesia. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu silakan banyak pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan ke Pak Aye, insight-insight yang Bapak Ibu dapat malam ini. Bapak Ibu, intinya gini, tujuan utama dari kegiatan kita malam ini, pertemuan kita, yang pertama Bapak Ibu bisa paham nih perbedaan eh, dari Bapak Ibu mampu membedakan antara esensi pembelajaran berbasis proyek dengan sekadar mengerjakan proyek. Nah, itu yang perlu jadi inti nanti dijelasin oleh Pak Aye. Saya singkat aja. Memahami tahapan panduan merancang PJBL nanti dijelaskan secara rinci oleh Pak Aye, lalu Bapak Ibu bisa memperoleh gambaran konkret penerapan tahapan proyek di berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA, SMK, SLB. Karena guru-guru di dalam room ini Pak Aye bukan cuma dari satu jenjang, tapi berbagai jenjang, berbagai daerah. Boleh sambil ketik juga Bapak Ibu dari mana, kelompok berapa, sebutkan juga pendampingnya, luar biasa ya pendamping ini menemani Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak, jangan khawatir. Tadi ada yang nanya, daftar hadir mana Ibu Juju? Daftar hadir itu akan diberikan di sesi akhir kegiatan. Jangan khawatir. Dan panjang waktu pengisiannya sampai dengan hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu tanggal 12 berarti ya, pukul 23.59. Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita masuki agenda pertama kita mengenai pembelajaran persepsi pembelajaran berbasis proyek. Kepada Pak Aye, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Pak Aye. Oke, baik. Terima kasih, Bu Juju. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Pak izin Iya, saya oh remove. iya Ya, lupa. Ini sudah tuh di spotlight. audionya, iya audionya dimatiin ya, jadi nggak bisa respon boleh. Jadi memang satu-satunya cara kita berinteraksi itu di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini untuk menghindari adanya suara yang bocor, mungkin ada yang sambil cuci baju gitu, mungkin barangkali ya, atau lagi setrika mungkin. Nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih ya Bu Juju yang sudah mengantarkan kita untuk belajar di malam hari ini. Meskipun tadi tuh saya juga sempat panik sih karena ada sedikit beberapa kendala, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan baik dan selamat ya Bapak Ibu sudah menang war ticket untuk bisa langsung berinteraksi gitu ya. Karena kalau di YouTube interaksinya lebih terbatas gitu ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk memandu sesi belajar kita dan terus terang Bu Juju nih saya ketika diminta untuk ikut terlibat gitu ya dalam program More Inspiring Teacher ini jadi nostalgia Bu Juju karena saya itu dulu angkatan kedua. Tapi Tahun saya dulu dua angkatan ribu 2018 ya? 2019, angkatan kedua, 19. Oke. betul, angkatan kedua. Tapi waktu itu dikasih kesempatan untuk menemani teman-teman belajar gitu ya, berproses dari awal sampai akhir. Jadi ini semacam nostalgia gitu, Bu Juju gitu ya. Karena waktu itu saya mendampingi sekitar 250-an guru yang pada akhirnya itu semua teman-teman guru itu menciptakan media ajar yang memberikan dampak kepada murid-muridnya gitu ya. Dan senang sekali malam hari ini saya bisa terlibat dalam program ini dan semoga bisa memberikan dampak kepada 10.000 lebih kelas di Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi Amin, 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 amin. harapan kita semua, Bapak Ibu, sesi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, meskipun mungkin nanti kesempatan interaksinya agak terbatas, tapi harapannya sesi malam hari ini tuh bisa menjadi pemantik yang luar biasa bagi Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, ya. Nah, tapi seperti biasa, mungkin beberapa sudah mulai terbiasa ya Bu Juju ya. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, jadi sebelum kita memulai sesi malam hari ini, saya pengen pengen menyepakati beberapa hal dulu. Mungkin
kayaknya kalau menyepakati nggak memungkinkan ya, karena ini satu arah. Jadi mungkin saya ingin mengusulkan pemaksaan kelas ya Bapak Ibu ya. Karena ini agak sedikit dipaksakan. Tapi poin penting saya sebetulnya adalah di sini Bapak Ibu, meskipun hanya bisa terlibat mungkin lewat chat atau mungkin nanti lewat audio pada saat bertanya, tapi harapannya ikut aktif terlibat Bapak Ibu ya. Jadi silahkan bisa berinteraksi di kolom chat. Kalau ada yang misalnya mau ditanya, ada yang mau merespon dan seterusnya, itu dengan tentu akan sangat membantu saya juga ya untuk tahu sebenarnya kondisinya Bapak Ibu sekarang ini tuh seperti apa sih gitu ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan. Dan nantinya dalam sesi ini kalau Bapak Ibu punya ekspektasi bahwa oke, saya cuma akan dengerin aja gitu ya. Kalau ada instruksi saya memilih untuk tidak mau melakukan misalnya. Silahkan, itu pilihan Bapak Ibu, tapi konsekuensinya adalah saya khawatir Bapak Ibu nggak bisa dapat yang maksimal. Karena proses belajar kita Bapak Ibu tidak searah. Proses belajar kita dua arah. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa jawab, nanti ada sedikit praktik yang kita lakukan. Jadi supaya nggak apa ya, kalau istilahnya zaman saya dulu waktu belajar tuh masuk telinga kiri, keluar telinga kanan Bapak Ibu. Kebayang ya? Mental gitu maksudnya ya. Atau cuma masuk doang tapi keluar nggak ada apa-apanya. Jadi harapannya Bapak Ibu aktif terlibat, dan yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu kita di sini semua saling menghargai dalam menyampaikan pendapat. Dan di ruangan ini tidak ada jawaban yang benar, yang mutlak benar, atau tidak ada yang mutlak salah. Jadi feel free to answer anytime, anything gitu ya. Karena Bapak Ibu tidak akan dijudge di sini. Kita semua sama-sama sedang belajar, termasuk saya. Kalau ada yang mau dikoreksi atau mau diklarifikasi, boleh banget langsung disampaikan aja ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa fokus sepenuhnya di forum ini, saya yakin itu akan lebih membantu. Ya, meskipun beberapa mungkin ada yang sambil nyambi dan seterusnya, ya itu pilihan masing-masing. Tapi saya percaya kalau kita bisa fokus, hasil yang didapatkan akan lebih banyak. Gimana? Oke? Setuju dengan pemaksaan kelas ini? Bukan kesepakatan soalnya. Ini lebih mengusulkan aja. Boleh di kolom chat. Oke, setuju, 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 setuju. Boleh kasih jempol, boleh setuju, dan seterusnya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin memulai sesi malam hari ini dengan sebuah cerita. Cerita yang menarik sekali karena saya ingin minta pendapat Bapak Ibu juga. Apakah ini termasuk cerita sukses atau tidak? Jadi ada suatu hal yang menarik pada saat saya waktu itu mendampingi salah satu sekolah di Pekalongan sekitar 2024 akhir kalau nggak salah, berbicara tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, ada salah seorang guru yang dia menceritakan bagaimana pada akhirnya muridnya ini bisa menciptakan sesuatu yang sangat berdampak untuk sekolahnya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, em, di Pekalongan itu, mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu, di sini ada yang dari Pekalongan nggak sih? Coba boleh tulis di kolom chat atau resen gitu ya, yang dari Pekalongan. Pekalongan itu udah masalah dari zaman dulu, itu adalah banjir rob. Nah, bener nggak yang di Pekalongan? Batang dekat Pekalongan ya. Coba, bener nggak banjir rob? Itu sering banget terjadi di Pekalongan. Dan pada saat itu sekolah pada akhirnya murid-murid harus pulang lebih awal karena ada banjirop. Dan banjirop ini Bapak Ibu itu datangnya kayak jelangkung. Jadi datang tidak dijemput, pulang tidak diantar gitu ya. Terus dia kayak ini mendadak dangdut gitu. Tiba-tiba aja datang gitu. Coba bener nggak dikonfirmasi ya pernyataan saya. Ini cerita dari guru ini. Jadi di Pekalongan itu sering banget tiba-tiba aja air itu udah langsung meluap aja gitu. Dan itu seringkali membuat pihak sekolah itu tidak punya waktu yang cukup untuk evakuasi kira-kira gitu ya. Nah, suatu ketika guru ini ngobrol sama muridnya, biasalah lagi nunggu dijemput gitu ya. Terus ngobrol sama muridnya, guru ini tiba-tiba aja kayak berceloteh aja gitu, berkeluh kesah aja gitu kayak dalam bahasa Jawa gitu ya. Nak, gimana ya? Ibu tuh bingung. Bingung apa, Bu? Kata muridnya. Terus ibu ini bercerita, gurunya bercerita, ya ibu tuh bingung. Pak Kebon itu selalu terlambat ngasih tahu kapan ada banjirop tuh datang. Pas ibu ajak ngobrol, ternyata katanya ya saya nggak tahu Bu, tiba-tiba aja air udah tinggi. Nah, gimana ya nak caranya biar sekolah Pak Kebon tuh tahu kalau ternyata ada banjirop. Jadi kita semua bisa langsung siap-siap gitu, sepatumu nggak basah, pulangnya bisa lebih tertib dan seterusnya gitu. Ya, seperti ekspektasi. Apa Bapak Ibu ekspektasinya apa? Kalau jadi gurunya, kira-kira muridnya jawabnya apa? Kira-kira jawabnya apa Bapak Ibu? Ditanya gimana ya nak caranya biar tahu gitu. Jawabannya kira-kira kalau bayangin jadi murid ada guru kayak gitu, jawabannya
Seperti biasa. Ya nggak tahu. Muridnya jawab, ya nggak tahu Bu, gimana caranya. Udah aja. Dan percakapan berakhir. Tapi menariknya, guru ini cerita ke saya waktu itu, sekitar minggu depannya, tiba-tiba anak ini ketemu lagi sama gurunya. Dan dengan wajah antusias, dia nunjukin satu video TikTok. Bu, aku tahu Bu caranya gimana biar Pak Kebon tahu begitu mau ada banjirop datang. Gurunya dengan antusias, dia bilang, oh, piye le cara nih? Gimana caranya nak? Langsung ditunjukin, gini loh Bu, bikin sensor Bu. Sensor pendeteksi banjirop sederhana. Oh, gimana cara bikinnya nak? Ini Bu caranya. Dikasih tahu sama itunya segala macam. Terus gurunya dengan inisiatif bilang, ya wis, le, coba nanti kamu butuhnya apa? Nanti tak bantu, tak beliin gitu. Dan akhirnya anak ini benerlah dimodelin sama gurunya, dibikin dan seterusnya. Sampai akhirnya menjadi alat pendeteksi banjirop sederhana yang cuma bermodalkan botol plastik bekas ukuran 1,5 liter, gabus, ada sensor, sama ada suara gitu ya. Udah sekitar 2 minggu, saya lupa persisnya berapa lama akhirnya anak ini membuat dan berhasil. Gurunya langsung inisiatif, Le, Boyo kamu ikut lomba Le, ikut lomba karya tulis ilmiah. Ini masukin, nanti ibu bantu. Kita bisa tulis bareng-bareng. Dan beneran akhirnya anak itu menuliskan proyeknya, dibuat dalam bentuk karya ilmiah, dikirimkan masuk lolos tingkat nasional. Dan mewakili Jawa Tengah. Menurut saya ada hal yang menarik sebenarnya dari cerita ini. Coba deh, kalau menurut Bapak Ibu yang sudah menyimak dari tadi, apa yang menurut Bapak Ibu itu menarik dari cerita ini? Dan apakah boleh dibilang ini adalah salah satu cerita sukses dari seorang guru? Menurut Bapak Ibu gimana? Saya pengen tahu. Coba lihat di kolom komentar. Cerita terlihat menarik saat itu, tapi dia pikirkan dan besoknya dia cari tahu cara mengatasi banjir. Jadi cerita gitu berhasil membuat anak tersebut tertarik, ya. Oke, betul. Guru sebagai semangat tidak menyerahnya si anak. Oke, keingintahuannya murid, ya. Guru murid diskusi membuahkan hasil dan seterusnya. Oke. Dan Bapak Ibu, terus terang cerita itu juga membuat saya semakin yakin bahwa ternyata ketika guru bisa memainkan perannya dengan baik, maka itu bisa menjadi sebuah proyek pembelajaran yang bermakna untuk murid-muridnya, ya. Dan itu akan menjadi backbone apa? Backbone itu akan menjadi bagian penting, ceritanya akan menjadi bagian penting dari proses belajar kita di malam hari ini, ya. Nah, untuk melanjutkan, terima kasih nih. Wah, ramai banget ya. Sampai 1.000. Jadi, Bapak Ibu, kita akan dari cerita ini, saya berharap ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk merefleksikan pemahaman kita, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merefleksikan terlebih dahulu. Ini kan ada 1.000 orang, ditambah dengan di YouTube ada 10.000 gitu ya. Tentu pemahamannya mungkin berbeda-beda. Jadi, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut tentang apa itu project based learning, bagaimana cara implementasinya, bagaimana kerangka cita itu digunakan, saya ingin mengajak Bapak Ibu merefleksikan pemahaman. Jadi aktivitasnya sangat sederhana. Saya akan membacakan pernyataan Bapak Ibu yang di Zoom, tinggal memberikan respon setuju atau tidak setuju atas pernyataan yang saya berikan. Nah, kalau Bapak Ibu setuju, ya, kalau Bapak Ibu setuju, bisa kasih emot jempol. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, kasih emot sedih. Simple. Kalau setuju, itu emotnya jempol. Kalau tidak setuju, maka emotnya sedih. Nah, boleh di kolom chat, boleh di reaction, bebas. Terserah ya, Bapak Ibu, mana yang kira-kira lebih nyaman. Oke, baik. Kita akan coba langsung mulai aja ya dari pernyataan belum setuju. Ini udah setuju aja, saya belum bacain. Oh ya, by the way nggak ada yang dua-duanya ya. Ini pilihan, setuju tidak setuju. Dan ingat, ini tidak ada jawaban salah benar. Ini hanya membantu Bapak Ibu merefleksikan pemahaman masing-masing. Pesertanya semangat. Jadi belum mulai udah gaspol gitu. Oke, siap ya. Kita mulai dengan yang di YouTube. Boleh di kolom chat aja. Nanti dibalas aja di kolom chat. Nanti akan juga ada yang memantau di situ ya. Gaspol remblong. Jangan begitu. Bahaya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Oke. Dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, guru harus menyediakan permasalahan yang perlu diselesaikan. Setuju atau tidak setuju? Abaikan tulisan di bawah. Oke, setuju. Boleh pakai reaction, boleh pakai emot gitu ya. Oke, boleh kalau susah tulis tidak setuju, boleh. Setuju juga nggak apa-apa. Oke,
Menarik sekali. Ini berimbang kayaknya ya. Kalau sekilas saya lihat, ini kolom chatnya asli nggak habis-habis. Setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Silahkan, bebas. Oke? Udah semua? Oke. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Stop ya, stop. Bu Juju boleh dibantu nggak? Chatnya di stop dulu ya. Di hostelnya chatnya di Oke, stop. Jadi oke. biar ketahuan nanti pernyataan yang kedua. Ya. Ini macam-macam. Tadi cukup banyak yang setuju, sekarang tidak setuju. Oke, baik. Terima kasih Bu Juju. Nanti sesuai instruksi saya dibuka lagi kolom chat gitu ya. Oke, pernyataan yang kedua. Nih, saya sudah pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek di sekolah. Silakan dibuka Bu Juju. Setuju, tidak setuju? Oke, baik, baik. Banyak sekali yang setuju ya. Oh, rata-rata nih setuju. Oh, ada yang belum. Melangsa banget mukanya yang belum ya. Oke, nggak apa-apa. Meskipun belum pernah juga nggak apa-apa. Pak, tapi saya melakukan ini, bla 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 bla. Itu termasuk PJBL bukan? Ah, saya nggak ada urusan. Pokoknya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, di kepala Bapak Ibu, PJBL seperti apa? Terus kayaknya udah ngelakuin, ya udah. Atau belum? Ya udah. Cukup sesederhana itu. Jadi nggak usah OT Bapak Ibu, nggak usah overthinking ya. Oke, Bu Juju, tolong di close lagi. Sip. Kita lanjut, pernyataan ketiga. Nah, lanjut dibuka lagi, Bu Juju. Saya sudah mendapatkan ide proyek apa yang perlu dikerjakan oleh siswa di semester ini. Ini udah akhir semester sih sebetulnya ya. Tapi kalau memang udah lagi dilakuin berarti udah gitu ya. Tapi kalau memang belum, ya belum. Atau kayak awalnya semester pengennya begini, tapi ternyata nggak kejadian. Oh berarti mungkin belum gitu kira-kira ya. Belum. Setuju, setuju. Belum. Oh, ini cukup banyak yang belum ya. Artinya mungkin sudah pernah, tapi barangkali di masa lampau mungkin ya, semester lalu, tahun ajaran lalu, dan seterusnya. Tapi ini rata-rata belum kebanyakan, atau mungkin lagi penerapan berbasis proyek, tapi kayak ngapain ya gitu, masih belum ada ide. It's okay, nggak ada masalah sama sekali. Oke, Bu Juju, tolong di close lagi. Terima kasih, kita lanjut pernyataan berikutnya. Saya yakin pembelajaran berbasis proyek memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan pembelajaran konvensional. Yuk, boleh dibuka lagi Bu Juju? Aduh maaf ya, Bu Juju jadi palang pintu ini. Setuju? Wih. Setuju. Ini ada yang inisiatif juga ya. Saking setujunya, ngirim lope-lope Bapak Ibu. Oke, mostly setuju. Nice. Oke, boleh di-close lagi Bu Juju? Kita lanjut. Ya, dalam pembelajaran berbasis proyek, guru memberikan ide proyek yang harus dikerjakan oleh siswa. Nih, guru memberikan ide proyek. Silakan, boleh dibuka kolom chatnya. Setuju atau tidak setuju? Jadi gurunya yang ngasih. Ah, ini ada ide, kerjakan gitu ya. Hmm, menarik. Ini banyak sekali yang tidak setuju ya. Oke, sebagian besar tidak setuju. Oke, boleh di-close lagi, Bu? Bu Juju. Oh iya, sama minta tolong Bu Juju boleh dimatikan fitur anotasi ya. Jadi biar nggak layarnya nggak ada yang coret-coret. Takutnya ada yang nggak sengaja. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Dalam PJBL, guru harus menyediakan semua prosedur pelaksanaan proyek. Silakan boleh dibuka lagi. Oke, setuju, setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju, tidak setuju, tidak setuju, setuju, setuju. Oh, oke. Menarik sekali. Ini sepertinya pernyataan saya berhasil memecah belah Bapak Ibu ya. Ada kubu setuju dan kubu tidak setuju. Karena ini saya suka nih statement yang kayak gini nih gitu ya. Memecah belah ini. Oh, ada yang tidak gitu. Oke, nanti kita akan gali lebih dalam. Sebenarnya harusnya yang menyediakan prosedur itu semuanya guru atau semuanya murid yang melakukan atau sebagiannya guru, sebagian murid gitu ya. Atau jangan-jangan konsultan yang bikin prosedurnya. Nanti kita coba cari tahu ya. Tuh ada yang kolaborasi. Baik, silakan boleh ditutup Bu Juju. Terima kasih. Lanjut. Pembelajaran berbasis proyek baru bisa dilakukan jika ada fasilitas yang memadai. Oh, ada yang 50-50 katanya. Ini udah kayak Who Wants to Be a Millionaire ya. Nggak ada di audiens. Boleh dibuka, Bu Juju? Minta tolong. Kolom chatnya. Ya, oke. Tidak setuju. Oh, no, tidak. Tidak setuju. Oke, wah, ini sebagian besar tidak setuju ya. Karena mungkin pemahamannya ya sebenarnya nggak harus pakai fasilitas yang memadai gitu ya. Tidak ada pun
Tidak ada pun tidak apa-apa gitu ya. Kayak kalau kata pepatah itu apa? Tidak ada rotan, akar pun Pun jadi. jadi. Oke, boleh di-close Bu Juju? Terima kasih. Lanjut, dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa harus menghasilkan karya berupa produk. Ini dia. Saya penasaran ini. Gimana, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, boleh dibuka kolom chatnya? Oke, tidak setuju. Setuju. Tidak, 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 tidak. Ada beberapa yang setuju, tapi mostly tidak setuju. Ya, oke. Baik, tidak setuju. Tidak harus berupa produk. Baik. Oh, ada yang 50-50 lagi. Baik. Padahal clear ya, tidak ada setengah-setengah. Cukup setuju atau tidak setuju. Karena sekali lagi tidak ada jawaban yang mutlak benar. Oke, lanjut. Yang berikutnya ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kalau siswanya berhasil mencapai tujuan proyek, nilainya bagus. Tapi kalau gagal, nilainya jelek. No, ini mulai susah nih pertanyaannya nih. Jadi dinilainya itu dari keberhasilan. Jadi kalau siswanya misalnya proyeknya apa? Bikin cendol. Terus cendolnya nggak berhasil, berarti proyeknya gagal. Setuju atau tidak? Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak. Oh, banyak sekali ya, tidak setuju ya. Rata-rata tidak setuju. Nah, jadi kalau tidak setuju, jadi berarti dinilainya dari apa dong? Nah, nanti itu jadi poin bahasan kita ya. Nah, oke, proses dinilai nanti jawab proses dinilai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menilai proses? Itu pertanyaan yang menarik sekali ya. Oke, kita lanjut dulu sebentar waktu. Yang ini terakhir, pemahaman diukur menggunakan tes kalau dalam pembelajaran berbasis proyek. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Baik, baik, baik. Jadi kayaknya tadi cuma ada beberapa yang kontroversi gitu yang saya perhatikan kayak oh proyek tuh harus apa bisa dari guru atau dari murid itu kontroversi. Tadi cukup banyak yang dua polar yang berbeda gitu ya. Ada yang sebagian besar setuju, sebagian besar lainnya tidak setuju yang gitu-gitu ya. Tapi saya bisa menangkap apa gambaran Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, makanya Bapak Ibu, kita tuh akan mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran berbasis proyek. Ini sambil saya mengajak Bapak Ibu juga berpikir ya. Jadi dari refleksi tadi, jadi sebenarnya apa sih pembelajaran berbasis proyek itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin boleh resen nanti dikasih akses audionya. Jadi apa itu pembelajaran berbasis proyek? Silakan, boleh raise hand. Nanti akan dibantu untuk open mic. Oh, ada nih, Pak Ahmad Hamim. Boleh, silakan. Banyak sekali yang resen. Kita kasih kesempatan Pak Ahmad Hamim, boleh di-unmute, Pak? Bisa ya? Kok hilang? Halo, selamat malam Bapak Ibu Selamat semuanya. malam. Ya, selamat malam. Gimana, Pak? Menurut Bapak, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek, kalau secara teoritis berarti nanti murid diajak untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah yang terdapat di sekitar mereka. Hmm. Jadi kata Namun kuncinya dalam kegiatan, menyelesaikan masalah ya. iya, menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka. Bisa nanti berupa produk, juga bisa berupa karakter baru atau pembiasaan baru, dan Ah. juga proyek ini dapat menjadi satu bekal bagi siswa untuk bisa lebih memahami kontekstual di sekitar mereka. Terima I kasih. see. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bapak dari mana, Pak? Perkenalkan, saya Ahmad Amin Fitrianto dari Kabupaten Gresik, Grup 1. Dari Gresik, grup satu, kelompok satu. Mana suaranya grup satu? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi saya tangkap tadi ada dua kata kunci yang sering disebut ya. Jadi Pak Ahmad tadi menyampaikan masalah, jadi menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, ini beberapa kali diulang ya Pak Ahmad tadi ya, kontekstual, lingkungan sekitar. Jadi sesuatu yang terjadi. Jadi harapannya dengan menyelesaikan masalah di dalam konteks lingkungan sekitar, itu ada sesuatu yang pada akhirnya dipelajari ya. Ini di kolom chat juga rame banget, cukup banyak Bapak Ibu yang menyampaikan pendapat. Saya skimming nih saya dari Bu Lucy ya, model pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, berpusat pada siswa untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan sebuah proyek atau tantangan yang relevan. Tantangan yang relevan di dunia nyata. Ini sejalan ya sama yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Dan kalau saya baca nih dari di kolom chat, ini tuh ada satu kata kunci yang memang muncul, yaitu
dari masalah ya. Ya iyalah Pak, namanya juga project based learning. Soalnya gini, ada problem based learning, ada project based learning gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah ikut bersuara, yang lagi ngetik gak apa-apa, dikirim aja ke kolom chat supaya nanti kita bisa saling belajar satu sama lain. Yang jelas Bapak Ibu, kita selalu bisa merujuk pada referensi yang manapun definisinya. Tapi yang lebih penting untuk kita pahami adalah kata kuncinya nih. Nih, ada satu saya highlight ini. Berbasis proyek. Apa? Basis itu kalau di matematika, karena kebetulan saya juga guru matematika, basis itu kan kayak semacam dasar dalam untuk mempertimbangkan sesuatu yang lain gitu ya. Kalau bilangan basisnya biner 0 1 ya udah selamanya cuma 0 1 gitu. Jadi sesuatu yang sangat mendasari. Jadi artinya kita perlu memahami bahwa berbasis proyek itu menjadi basisnya. Jadi apa ya? Basis itu bukan yang itu ya Bapak Ibu ya, bukan, bukan grup band, bukan. Basis itu dasar gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah proyek gitu ya. Cuma pertanyaan besarnya adalah keterlibatan guru tuh di mana? Kalau diperhatikan Bapak Ibu, dari beberapa referensi yang saya pelajari, atau tuh gini deh, sebelum ke sana deh, saya mau ngasih sebuah gambaran ilustrasi aja. Jadi bayangkan gini, ada suatu sekolah yang dia itu tempatnya di, jadi sekolah ini itu di dekat pasar. Dan pasar itu ada tempat penampungan sampah sementara. Ini tuh real case ya sebetulnya. Di akhir tahun lalu tuh saya mendampingi guru-guru di Rotendao gitu ya, eh, untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini tadi gitu ya. Nah, beliau tuh cerita, jadi sekolahnya itu persis di sebelahnya pasar induk. Ini dari ceritanya, ini kalau saya nggak salah ingat, semoga nggak salah ingat. Di sebelahnya pasar induk. Pasar induk itu salah satu spotnya itu adalah tempat penumpukan sampah sementara. Dan sekolah ini persis ada di pinggirnya. Nah, bayangkan situasinya, ada seorang guru yang pada akhirnya langsung bilang, "Nak, proyek kita yang perlu kita lakukan adalah kita akan memilah sampah. Karena ini sampah banyak sekali dan bau sekali. Bau itu gara-gara ada sampah-sampah yang membusuk gitu ya. Oke, kerjakan proyeknya, terserah kalian akan mencari gimana caranya memilah sampah dan seterusnya dan seterusnya." Itu satu kelas seperti itu. Ada guru di kelas lain yang dia lakukan, ini skenario satu tadi ya, ini skenario kedua. Ada guru yang dia itu pada saat anak tuh mengeluh, wah bau pak gini segala macam. Guru ini mengajak murid-muridnya, ayo nak kita cari tahu sumber baunya dari mana. Kemudian guru kedua ini mencoba untuk ngajakin murid-muridnya mencari tahu. Dan ternyata setelah dicari tahu, sumbernya ini Pak, dari penumpukan sampah ini. Terus guru bertanya, menurut kamu kenapa bisa seperti ini, nak? Wah Pak, kayaknya karena begini, 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 begini segala macam gitu. Terus sampai akhirnya guru ini memandu muridnya untuk kemudian punya proposal ide yang berbeda-beda. Jadi beberapa kelompok tuh punya ide yang berbeda-beda mengatasi permasalahan sampah ini. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, mana yang pembelajarannya berbasis proyek? Skenario yang pertama, yang gurunya langsung, atau skenario yang kedua, mana yang berbasis proyek? Guru dua, guru dua, guru dua. Ada yang menjawab guru satu. Oke, guru dua. Ini sesuai pendapat masing-masing ya. Sekali lagi tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah. Oh, ada yang ngasih emot dua. Baik, wah ada yang sampai menyampaikan argumennya. Kenapa dua? Ada yang menarik, ada yang jawab dua-duanya berbasis proyek. Oke, sekarang kita coba cari tahu ya Bapak Ibu ya. Lebih dalam, bedanya berbasis proyek sama melakukan proyek apa? Apa bedanya? Coba kita lihat satu-satu. Coba nih yang mau jawab, kita bahas satu-satu ya. Kalau melakukan proyek, fokus utamanya apa? Kalau berbasis proyek, fokusnya apa? Ini kita belum bicara tentang benar salah, Bapak Ibu. Ada yang nebak kenapa saya pakai helm. Coba fokus utamanya apa? Nah, ini boleh, ada yang sudah raise hand. Boleh silahkan diberikan akses Bu Ceria ya. Ibu Ceria, bentar aku coba. Iya, Bisa. Oke, silakan Bu. Bu. Bu Ceria atau ini kepencet jangan-jangan. Atau Bu Sandy kalau enggak. Aku pindahin ke Bu Sandy. Bisa Bu Sandy? Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu iya. Sandy?
Kalau tadi ada berbasis proyek sama melakukan proyek. Kalau Mm-mm. melakukan proyek itu berarti dia hanya melakukan. Kalau berbasis itu dia cenderung anak-anak itu diminta mengungkapkan ide secara langsung. Jadi dimulai dari dirinya, kemudian dia menemukan sesuatu dan Hmm. menghasilkan sesuatu by proses begitu, Pak. Ya, Itu menurut saya. kalau fokus utamanya Nih, apa, Bu? Kalau fokus utamanya melakukan proyek sama berbasis proyek menurut Bu itu apa? kalau melakukan project hanya kalau Fokusnya? menurut saya ya asal-asalan, tapi Iya, ya. kalau berbasis itu ada urutannya, ada sintaknya dari dia mulai mencari idenya sendiri, kemudian dia I mengidentifikasi, see. kemudian dia melakukan rencana, kemudian dia eh, menggarap, mengkreat langsung sampai nanti dia Mm-mm. memecahkan suatu masalah begitu, Pak. I see, I see. Oke, baik Bu Sandy. Saya udah dapat maksudnya ya. Berarti secara tidak langsung Bu Sandy menyampaikan dalam bahasa yang berbeda, ya kalau melakukan proyek, fokus utamanya proyeknya selesai. Kalau berbasis proyek, mengikuti prosesnya. Bener gitu nggak Bu? Begitu ya? Oke, baik, cakep. Terima kasih, Bu Sandy. Jadi, fokus utamanya kalau melakukan proyek itu di menyelesaikan proyeknya, tapi kalau berbasis proyek itu berfokus pada prosesnya. Tadi Bu Sandy sempat menyampaikan sintaksnya ya. Itu apapun lah itu, tapi yang jelas kalau menurut Bu Sandy seperti itu. Oke, satu lagi, saya pengen tahu menurut Bapak Ibu, ini boleh kalau mau resen atau di kolom chat juga nggak apa-apa ya. Eh, Menurut Bapak Ibu, kalau dalam melakukan proyek, peran utamanya guru apa? Sorry, peran utamanya murid apa kalau melakukan proyek gitu ya? Dan apa perannya murid kalau melakukan berbasis proyek? Sebelum saya reveal nih, ya, pendapat saya gitu. Silakan ada yang mau coba? Pak Subhan atau Ya, Pak Subhan ada? Subhan, sebentar ya. Oke, Pak Ada. Subhan. Oke. Nah, ada. Ya, gimana Pak Subhan? Kalau eh, peran murid saat melakukan proyek gitu ya, itu Jadi kan ada dua fokusnya, pendekatan nih Pak. iya, Skenario iya, apa ada melakukan proyek, ada berbasis proyek. Kalau menurut iya, Bapak, peran murid dalam pendekatan yang melakukan proyek apa? Kalau yang berbasis proyek itu peran murid apa gitu? oh gitu ya. Kalau melakukan proyek itu biasanya peran murid tuh mengerjakan tugas dari guru yang pertama, yang Mm-mm. kedua itu kadang mengikuti instruksi, yang ketiga itu I see. menyelesaikan sesuai contoh. Sedangkan Ya. berbasis project itu peran murid itu mencari tahu masalah, kemudian menggali informasi, Oke. kadang-kadang juga menyusun ide atau solusi dan memilih langkah. Targetnya kalau berbasis proyek itu bukan sekedar selesai, tapi belajar dan paham. Kata kuncinya saya mencari, memikirkan, dan menciptakan solusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Zubhan. Waduh, luar biasa ya. Sudah dirangkum dengan sangat komprehensif. Peran murid itu mudahnya gitu ya. Saya mungkin mengutip yang disampaikan Bu Rohmatun Nazilah gitu ya. Mudahnya mungkin tuh kalau Pak Zubhan juga menyampaikan, ya murid itu gampang eksekutor aja gitu. Jadi ada sesuatu, dieksekusi aja. Kalau sementara kalau dalam berbasis proyek, itu peran murid itu lebih kompleks. Peran murid itu lebih banyak keterlibatannya gitu ya. Jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan Bu Sandy, Pak Subhan dan juga Bapak Ibu tadi saya juga melihat di kolom komentar gitu ya banyak sekali tapi saya bisa menangkap nadanya bahwa memang sebenarnya itu tuh sesignifikan itu perbedaannya melakukan proyek dengan berbasis proyek. Karena Bapak Ibu kalau kalau kita pelajari lebih lanjut sebetulnya ada perbedaan yang sangat signifikan. Mudahnya gini, kalau kita lihat ya, ini kalau di ini mungkin boleh di screenshot sebagai gambaran aja. Ini memberikan gambaran tentang melakukan proyek dengan pembelajaran berbasis proyek. Mudahnya, kalau melakukan proyek itu pusatnya di guru. Jadi proses-proses semua dan seterusnya itu sudah dirancang oleh guru. Kemudian murid tinggal melaksanakan. Tapi kalau berbasis proyek, itu pusatnya di murid. Jadi bisa lihat ya, ini tahapan yang pertama. Nih, guru itu sebagai sumber informasi. Jadi bisa lihat yang di dalam lingkaran ini lebih peran gurunya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau di melakukan proyek, guru sebagai sumber informasi. Sementara kalau berpusat pada murid, berbasis proyek, gurunya mengajukan pertanyaan pemantik. Jadi gurunya bukan sumber informasi, dia cuma mantik doang. Karena informasinya siapa? Ya muridnya yang menemukan informasinya gitu ya. Jadi bisa dilihat sini di setiap tahapan, baik nomor satu, dua, dan seterusnya. Jadi eh, ini hanya gambaran. Ini hanya gambaran bagaimana melakukan proyek itu berbeda dengan berbasis proyek.
Kata kuncinya tadi, pusatnya ada di siapa? Kalau kebanyakan guru yang terlibat dalam proyek itu, dan murid nggak punya ruang yang cukup leluasa untuk melakukan eksplorasi, maka jangan-jangan yang sedang kita lakukan adalah hanya mengerjakan proyeknya aja. Tapi, kalau ternyata lebih banyak murid yang terlibat, maka kita lebih dekat pada pembelajaran berbasis proyek. Ya, semoga bisa bisa lebih dipahami ya, Bapak Ibu ya. Barangkali yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, pertanyaan saya, sebaiknya kita melakukan yang mana? Ini udah lebih levelnya beda nih. Sorry. Ya ampun, mohon maaf. Ada yang nanya layarnya mana? Maaf Bapak Ibu, tadi saya stop share screen. Oke. Ya ampun, jadi berarti ini tadi nggak keluar ya? Ya Allah, maafkan saya Bapak Ibu. Ini perbedaannya ya, nih kalau mau di screenshot boleh. Terus kemudian ini sintaksnya nih ya, kalau bisa diperhatikan. Jadi perbedaannya antara melakukan proyek sama belajar berbasis proyek. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, menurut Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan yang mana? Berbasis proyek, berbasis. Disesuaikan dengan materi pelajarannya. Aduh, mohon maaf ya Bu Sari. Saya diketawain dong Bu Sari, mohon maaf. Sebaiknya yang PJBL berbasis proyek, berbasis. Mm-mm. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu kompak banget bilang, oh sebaiknya berbasis proyek. Dua-duanya dilakukan. Ini ada yang menarik nih. Dua-duanya dilakukan. Sebentar. Aduh, siapa tadi ya? Dua-duanya. eh Bapak atau Ibu Aini Maskuro. Ibu Aini Maskuro mungkin ya. Bu Aini Maskuro, boleh open mic, Bu? Disampaikan, menurut Ibu kenapa kok perlu dilakukan dua-duanya? Saya pengen, ini sudut pandangnya menarik ya. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwa dua-duanya perlu dilakukan? Sekali lagi, ini bukan tentang salah benar, Bapak Ibu ya. Kita sedang berdiskusi membangun pemahaman. Silakan, Bu Aini Maskuro, boleh open mic? Ya, terima Barangkali. kasih kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Angga? Ya, Aman. alhamdulillah. Silakan, Bu. Apa Ya, yang membuat Ibu berpikir demikian? jadi kan namanya berpendapat kan boleh-boleh aja nih, Pak. Boleh dong. Kalau menurut saya pribadi, kenapa harus melaksanakan keduanya? Karena kalau melakukan proyek itu sudah tentu berbasis proyek. Makanya kita perlu melakukan kedua-duanya. Berbasis itu berdasarkan kalau melaksanakan kita benar-benar real melakukan. Apalagi Mm-mm. di sekolah tempat saya mengajar, itu sekolah yang demografinya, terus kontur budaya itu beda karena sekolah gunung. Jadi kalau kita mutlak memilih salah satu, itu tidak akan merasakan apa sih pembelajaran proyek itu untuk anak-anak yang ada di sekolah gunung karena tujuan utama Menteri Pendidikan Kemendikbud adalah pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Baik, Terima kasih. terima kasih Ibu tadi sudah menyampaikan gagasan dan menarik ya sudut pandangnya. Jadi karena kan sebenarnya kalau dalam berbasis proyek itu juga melakukan proyek. Jadi ini ada yang bilang juga nih sependapat Bu kedua-duanya karena lebih berpusat pada anak dan guru lebih memilih menjadi fasilitator. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin ini pendapat yang tidak populer bagi sebagian guru atau sebagian pendidik. Tapi menurut saya kita perlu melakukan secara proporsional, bukan melakukan kedua-duanya, karena kalau dua-duanya itu jadi bias. Ini menurut pendapat saya ya, tapi sekali lagi namanya diskusi, kita sangat bukan. Maksud saya proporsional adalah ada tahapan, jadi gini, situasinya adalah tidak semua murid itu sama kemampuannya Bapak Ibu. Tidak semua murid kemampuannya sama, tidak semua guru kemampuannya sama, tidak semua sekolah daya dukungnya sama. Maka kita perlu lebih bijak juga dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang sering saya temukan di lapangan adalah ada murid-murid yang memang lebih siap dengan pendekatan berbasis proyek. Tapi ada murid yang memang sebenarnya sangat perlu dibantu untuk bisa punya pemikiran kayak tadi misalnya menemukan masalah. Menemukan masalah itu iya, secara sintaks itu memang perlu dilakukan. Dan saya sependapat, yang menemukan permasalahan itu lebih baik murid menemukan. Tapi kita perlu ingat, murid kita berbeda-beda, kesiapannya berbeda, maka sebagai pendidiklah kita perlu menyesuaikan pendekatan kita, cara kita. Jadi mudahnya gini, eh, tapi ini agak tricky sekali ya, saya mohon dipahami dengan sangat baik, karena ketika kita memudah-mudahkan supaya, ayo udah deh biar muridnya gampang, itu kita kasih. Hati-hati, jangan-jangan mereka punya potensi. Terus kita merendahkan potensi mereka gitu. Kita menilai ini kayaknya anaknya nggak mampu deh menemukan masalah, udah saya kasih aja masalahnya gitu. Kita jangan terlalu memudah-mudahkan ke situ, tapi juga kalau ternyata ada murid yang kesulitan menemukan permasalahannya, ya kita bantu dong.
Kita perlu mendampingi mereka. Jadi ini yang saya maksud melakukannya secara proporsional. Jadi bukan dua-duanya, tapi proporsional. Ada kala di mana murid perlu dibantu, ada kalanya murid itu memang perlu diberikan keluasan yang lebih. Ya, cuma tone-nya atau fokus yang ingin saya sampaikan adalah pusatnya tetap harus di murid, gurunya fasilitator. Itu yang lebih ingin saya tekankan. Jadi sekali lagi bukan sekedar melakukan proyeknya atau berbasis proyeknya keterlibatan murid, tapi yang lebih penting adalah gurunya mendampingi mereka, memfasilitasi murid-murid untuk bisa menemukan proyek, mengerjakan proyeknya sendiri, menemukan idenya dan seterusnya, gitu ya. Jadi poinnya di situ ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi proporsional, betul. Ya, karena kalau saya bilang semuanya harus berbasis proyek, iya, tapi lihat kita jangan jadi kayak yang nggak bertanggung jawab juga gitu, Bapak Ibu, gitu ya. Bu, saya nggak ngerti, ya urusanmu, bukan gitu juga, gitu, ngerti maksud saya ya. Tapi juga jangan kayak, Bu susah Bu ini gini, ya udah nih Bu kasih gitu. Nggak selamanya begitu juga. Jadi lebih kebayang ya. Oke. Nah, kita sebenarnya sudah mulai kebayang nih tentang fundamentalnya. Kalau dari yang Bapak Ibu sampaikan, itu sudah kebayang tentang pembelajaran berbasis proyek. Saya pikir ini sesuatu yang sangat umum di mana-mana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya langkah-langkahnya itu seperti apa? Ini modelnya banyak sekali, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu selalu bisa mencari di internet gitu ya. Ini pakai model yang A, B, C segala macam. Setiap orang juga punya kerangka yang berbeda-beda. Bahkan kalau Bapak Ibu nanya ke AI bisa dengan sangat mudah menjelaskan apa itu sintaksnya, tahapannya. Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang ingin saya tawarkan di sini malam hari ini adalah sebuah kerangka. Kerangka ini saya ambil kalau bahasa Inggris itu FIDS ya, FIDS. Tapi kemudian supaya mudah saya alih bahasakan. Jadi kerangkanya kerangka CITA, Bapak Ibu. Kerangka CITA, CITA. Nah, seperti apa kerangka CITA ini? Kita coba simak bersama-sama. Sebentar, saya lupa. Ini pakai audio nggak ya? Saya share sama audionya dulu ya, Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana implementasinya di salah satu kabupaten ya, di daerah Sulawesi, di Kabupaten Banggai. Kita simak bareng-bareng, Bapak Ibu. Oke, saya sambil sedikit elaborasi ya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan oleh sebuah NGO gitu ya, berkaitan dengan bagaimana menerapkan kerangka CITA ini dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini itu teman-teman fasilitator itu mencoba mengimplementasikan kerangka itu di sebuah sekolah. Jadi bisa dilihat nanti itu di bagian awal itu ada fill sebenarnya. Fill itu bisa find ya atau C gitu ya. Jadi nanti ini siswa-siswanya, murid-muridnya diajak untuk melakukan observasi gitu ya di lingkungan sekolah mereka. Mereka mencatat apa sih bagian mana sih yang disuka di sekolah mereka, bagian mana yang mereka nggak suka. Terus mereka bikin peta besar gitu ya di papan tulis. Kemudian mereka mencantumkan yang mereka suka apa, yang tidak mereka suka itu yang mana ya. Ada proses diskusi sana. Lalu kemudian diajak untuk mengusulkan ide, jadi kayak berimajinasi. Jadi bayangkan kalian punya banyak uang. Nah ini ada prosesnya. Jadi diajak kayaknya enaknya diapain ya? Misalnya kayak tadi gitu ya, ada murid-murid yang ngerasa kayaknya di bagian belakang sekolah itu biar nyaman dikasih apa misalnya gitu ya. Mereka mengusulkan ide-idenya. Jadi dipandu gitu supaya kemudian ide-idenya dari mereka. Lalu mereka diajak untuk mengimplementasikan, jadi menerapkan mereka sendiri gitu ya. Nih, ide-ide mereka tuh kayak gini, kelas tuh dibersihin, mereka pengennya gitu ya, lebih rapi, lebih lengang gitu ya, terus ada hijau-hijaunya dan seterusnya gitu. Sama di perpustakaan. Jadi mereka tuh kayak dibagi per kelompok gitu loh Bapak Ibu. Ada yang kelas, ada yang ngurusin kampus, ada yang di kebun belakang sekolah gitu. Dan ini adalah gagasan-gagasan mereka. Lalu mereka milih apa yang dilakuin, mana siapa ngerjain apa gitu ya. Jadi dikerjain bareng-bareng. Bahkan mereka bikin sendiri dekorasinya dan seterusnya gitu ya. Nih, tadi kan ada punya ide, pasti hijau-hijau. Bahkan mereka ada juga yang punya ide, lihat ya, menarik. Kira-kira bikin apa nih? Ternyata mereka membuat
ayunan Bapak Ibu ya. Tuh dicobain sendiri gitu ya. Jadi terus mereka bilang tuh, kalau Bapak Ibu perhatiin tadi ada yang bilang nggak suka karena banyak ulat bulu. Ide mereka adalah kasih peringatan, ini ada ulat bulu nih, hati-hati. Jadi ini salah satu contoh bagaimana si tahapan do itu dilakukan. Jadi bisa dilihat ini muridnya melakukan. Nah, baru setelah itu mereka antar kelompok itu akan nyeritain kayak semacam mempresentasikan lah gitu ya. Oh, di kebun belakang itu kami buat seperti ini loh gitu. Jadinya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Ada yang nanti cerita di kelas dia apain gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Dan ini tuh sebenarnya sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau melihat dari idenya, gagasannya gitu ya, emang that simple. Saya nggak tahu secara persis ini dilakukan itu dalam waktu berapa lama. Apakah mungkin emang cuma pagi sampai siang atau mungkin beberapa hari, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di video ini kita bisa tangkap bahwa dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek itu sebenarnya nggak harus rumit kok. Yang paling penting adalah setiap tahapannya tadi itu dilewatin gitu. Dan menariknya kalau saya perhatikan di video ini itu ada keterlibatan murid gitu ya, ada keterlibatan murid dari awal sampai ke akhir gitu ya. Nah, jadi itu kerangka cita ya Bapak Ibu ya. Sederhana keren banget. Betul. Nah, ini ada juga yang sudah mulai merangkum ya. Nah, mudahnya gini. Jadi kerangka cita itu ada 4 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama tahapannya itu adalah cari akar permasalahan. Kemudian dari akar permasalahan itu tadi, tapi sekali lagi ya, bayangkan ini terjadi di murid. Ini terjadi di murid. Sebisa mungkin kita dorong supaya murid yang terlibat. Jadi cari akar permasalahan, kemudian imajinasikan idenya. Jadi mereka nemu masalahnya apa, dicari akar masalahnya, baru mereka menemukan idenya, mengusulkan idenya, baru mereka menerapkan ide gagasan itu, baru mereka ceritakan. Dan apakah harus berhasil Bapak Ibu? Tadi kayaknya banyak yang jawab, nggak harus berhasil ya. Iya. Bahkan sebenarnya kegagalan pun itu bisa menjadi cerita. Jadi bahkan kalau mereka misal gitu ya, oh idenya adalah saya mau bikin apa? Yang sering tuh kalau saya perhatiin tuh proyek-proyek itu kan ada bazar misalnya gitu ya. Idenya adalah oh dia mau jualan A misalnya, oh aku mau jualan Thai tea misalnya kayak gitu. Terus ternyata Thai tea nggak laku, nggak apa-apa. Itu jadi bagian dari proyek, itu bagian yang mereka ceritakan. Mereka bisa menceritakan kenapa saya gagal. That's fine, it's okay, nggak masalah sama sekali. Dan nggak harus selalu produk. Misalnya bisa aja mereka tuh mengidentifikasi apa masalahnya adalah eh, mereka dapat dari internet permasalahan, terus mereka telaah dan seterusnya. Terus mereka menceritakan apa pelajaran mereka dapat dari menelaah itu misalnya. That's all oke juga nggak masalah. Misalnya ada murid yang mempertanyakan kenapa harga minyak kita naik. Wah, misalnya begitu ya. Kenapa harga ini kalau buat yang jenjang atas mungkin gitu ya. Kenapa kok harga minyak di Indonesia sekarang tuh bisa lebih stabil? Padahal di banyak sekali negara itu naik tuh mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Ya nggak apa-apa. Itu sangat possible gitu ya. Jadi ini kerangka cita, jadi CITA, kita akan coba bedah dan kupas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Jadi cari akar permasalahan dan saya perlu garis bawahi akar permasalahan. Ya, saking pentingnya permasalahan ini gitu ya. Einstein tuh pernah bilang, jadi kalau dia dikasih waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan suatu masalah, dia akan menggunakan 55 menit hanya untuk memikirkan masalahnya dan 5 menit untuk memikirkan solusinya. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, kenapa mengidentifikasi masalah itu menjadi sedemikian penting dalam menerapkan PJBL? Kenapa Bapak Ibu? Oke, ini saya keep ada satu pertanyaan ya. Eh, Oke, coba menurut Bapak Ibu, kenapa kok sedemikian penting? Karena itu intinya. Karena identifikasi menentukan hasil akhirnya. Oke. Salah merumuskan sama saja dengan merumuskan kesalahan. Wah, ini menarik nih. Ini bisa jadi quotes nih Bapak Ibu. Boleh disimpan ya. Salah merumuskan sama dengan merumuskan kesalahan. Oke. Biar fokus ke masalah utama. Karena itu masalah. Karena begini Bapak Ibu. Saya setuju dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Ini banyak sekali. Mudahnya gini. Bapak Ibu ada yang pernah ini nggak ke dokter terus sakitnya apa dikasih obat yang lain gitu.
Terus Ana nggak sembuh. Ya kayak ini deh, kayak demam. Kita demam, misalnya begitu ya. Dok, saya demam gitu. Terus dokternya cuma bilang, nih paracetamol dikasih. Obat penurun demam. Oke. Besoknya demam kita turun. Tapi besok malamnya demam lagi. Kira-kira kenapa? Datang lagi ke dokter. Tanya lagi, dok saya demam. Dokternya harusnya nanya dong, emang apa yang dirasain Pak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dokter tuh cuma ngasih obat penurun panas, yang diselesaikan itu cuma demamnya. Padahal kalau dalam dunia medis, demam itu kan karena inflamasi. Bisa jadi karena inflamasi. Harusnya dicek lagi gitu. Oh ternyata setelah ditanya-tanya, tenggorokannya rasanya sakit. Terus dokternya ngecek lagi. Oh ada warna putih-putih di sebelah sini. Bu, susah nelen, iya susah nelen gitu ya. Rasanya tenggorokannya kering, iya kering banget. Minum berkali-kali rasanya nggak hilang hausnya, iya. Oke bu, kemungkinan radang tenggorokan. Dikasih obat radang tenggorokan. Besoknya sembuh. Jadi ini ngasih gambaran ke kita, benar kayak tadi ya, salah merumuskan itu merumuskan kesalahan. Saya suka banget quotes itu. Jadi artinya kita perlu mengidentifikasi si akar permasalahannya supaya itu bisa eh, menyasar permasalahan yang tepat. Dan kalau berkaca tadi, sebenarnya masalahnya kan nggak harus selesai. Tapi ketika murid itu bisa mengidentifikasi akar permasalahannya, justru di situ letak berpikirnya Bapak Ibu. Justru di situ letak berpikirnya. Dan bisa dibayangkan tadi masih ingat skenario dua guru yang berbeda di sekolah sebelah pasar induk. Yang satu guru langsung ngasih, oke ini masalahnya, ini solusinya, kerjakan. Guru satu lagi, muridnya diajak observasi. Pada saat murid mengobservasi, melihat-lihat gitu ya, mencoba mengindra semua yang ada di sekitar dia gitu ya, dia jadi tahu, oh kayaknya karena ini deh. Nah ketika murid itu berpikir, kayaknya karena ini, kemudian dia membuktikan, oh benar ternyata karena ini. Atau ketika dia menemukan, kayaknya karena ini, oh, oh bukan, 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 salah. Justru di situ letak proses belajarnya Bapak Ibu. Ya, makanya mengidentifikasi masalah itu menjadi sedemikian penting dalam menerapkan PJBL ya. Sekarang kita coba praktek. Kita coba praktek. Jadi Bapak Ibu akan berlaku sebagai murid malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu, saya akan kasih Bapak Ibu waktu 3 menit deh. Saya kasih Bapak Ibu waktu 3 menit untuk ini boleh keluar boleh nggak terserah pilihan ya mau keluar ruangan mau enggak nggak masalah. Tapi yang pasti Bapak Ibu coba gunakan semua kemampuan observasinya untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi gunakan apa mata dan rasa ya. Jadi mata mengobservasi, rasa untuk merasakan gitu ya. Coba identifikasi apa permasalahan yang Bapak Ibu temukan di sekitar Bapak Ibu sekarang juga. Masalah yang sekarang dilihat atau dihadapi. Boleh personal banget, nggak apa-apa. Sama sekali nggak masalah. Yang jelas, yuk coba sama-sama. Karena saya ingin membantu Bapak Ibu, memandu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi akar masalah. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu punya pengalamannya, nanti terapinya lebih mudah gitu kira-kira ya. Oke, baik. Oh, itu udah langsung aja. Belum Bapak Ibu, belum dimulai. 3 menit. 3 menit ya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Yuk, ini saya agak sambil ketawa-ketawa nih lihat kolom chat ya. Cucian numpuk. Sambil Bapak Ibu ini yang belum observasi boleh atau kalau Pak saya nggak perlu observasi, saya sudah jalan itu setiap hari misalnya gitu ya, boleh nggak apa-apa. Tulis di kolom chat. Banyak kotoran kucing di mana-mana. Nah, dalam menentukan masalah sebisa mungkin lebih spesifik itu lebih baik. Kayak misalnya masalahnya polusi. Kalau mau lebih lebih angkat lagi aja. Kenapa polusi ini apa yang apa polusi itu masalah gimana? Banyak polusi saya jadi batuk-batuk. Nah, itu masalah. Karena polusinya sendiri tuh ya polusi. Tapi kalau dia tidak memberikan dampak ke kita, boleh jadi bukan masalah gitu ya. Permasalahan pemilihan sampah ini masih cukup umum. Jadi nggak apa-apa. Ini maksud saya lebih ke kayak kalau masalahnya bisa spesifik, itu akan lebih membantu ya. Oke, sampah plastik berserakan. Teras basah saat hujan deras. Oh, ini mungkin bisa jadi masalah buat sebagian orang. Banyak nyamuk, saya harus pakai lotion anti nyamuk. Oke. Penerangan yang kurang karena lampu utama padam, kelelahan, hujan deras, pengelolaan sampah sama plastik. Cucian numpuk, Pak. Ya, terima kasih Ibu sama. Cucian istrinya juga numpuk itu. Anak 3, banyak kotoran kucing berantakan. Oke, baik, baik. Anak demam, saya ikut webinar. Nah, ini menarik nih masalahnya nih. Anak demam, saya ikut webinar. Oke, saya membayangkan permasalahannya adalah jadi nggak fokus gitu ya.
Karena mau webinar mau fokus karena harus ngurusin anak demam dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Wow, ini sudah banyak sekali. Yang di YouTube nggak apa-apa ya, sambil tulis juga di kolom chatnya gitu ya. Ini banyak sekali permasalahannya. Oke, waktunya masih ada 1 menit lagi. Bisa dipakai buat ngetik juga. Flu karena kondisi cuaca kurang kondusif, rumah berantakan, hujan deras, permasalahan. Wah, ini menarik nih. Permasalahan. Banyak wanita yang sudah bekerja dengan gaji tinggi tapi belum menikah. Oke, baik. Nah ini ada jalan depan rumah selalu mengenang air saat hujan deras meskipun sebentar. Oke. Jika hujan deras sekolahnya kebanjiran. Oke, baik. Ini banyak sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia terlibat. Belum apa nih ada? Belum selesai buat jadwal STS. Ikut Zoom. Sudah ditagih Capsek. Ini masalah yang nyata. Masalah yang nyata ya. Udah ditagih tapi saya masih pengen belajar gitu ya. Ada sekolah yang mau kunjungan. Oke, ini pertanyaan. Kenapa itu jadi masalah? Nanti kita bahas ya. Nggak berani keluar, gelap, anginnya kencang. Saya juga lagi demam, tapi tetap harus Zoom. Wah, mantap Pak Robi. Ya, semangat luar biasa belajar. Ini ada masalah lucu juga nih. Masalahnya apa? Tetangga mudah tantrum. Ini benar-benar masalah yang kontekstual ya Bapak Ibu. Waktunya habis. Oke, baik. Ini masalahnya kayaknya banyak banget dan saya menduga ada beberapa yang nulis masalah lebih dari satu. Nggak tahu, bener nggak tuh? Bisa jadi ya. Tapi kita bisa melihat dari konteks ini aja. Masalah itu sedemikian mudah kita bisa temukan. Tapi itu bagi kita orang dewasa. Buat anak-anak, apakah semudah ini? Belum tentu. Ada anak yang tidak merasa bahwa itu tuh masalah gitu. Iya, pas ditanya baru, oh iya Pak, iya ya gitu. Kan tinggal yang jadi pertanyaan besar sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memandu murid-murid kita untuk menemukan bahwa itu masalah bagi mereka atau masalah bagi orang lain. Ya. Nah, kita coba cari tahu. Jadi, ketika nanti kita mencoba mendampingi murid menentukan masalah, itu masalah tuh pasti banyak, harusnya banyak. Kalau masalahnya teridentifikasi sedikit, berarti kita perlu gali lebih dalam, perlu bantu mereka untuk menggali permasalahannya. Tapi bisa jadi permasalahan itu banyak sekali ya, seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Mungkin satu orang bisa menyebutkan lebih dari satu. Bapak Ibu bisa menggunakan matriks Eisenhower ini tadi untuk menentukan mana masalah yang mau dipilih untuk jadi proyek. Dan kadangkala ini kan saya bebas ya, masalahnya itu terbuka banget. Mau masalah personal, mau masalah tetangga, mau masalah dunia gitu ya, ya itu bebas, nggak ada masalah semua. Karena memang sengaja saya buka. Tapi ketika nanti konteksnya kita sudah dalam di sekolah, kita perlu menyesuaikan masalah itu cakupannya juga perlu mengarah pada tema-tema tertentu misalnya gitu. Karena memang tema itu sedang dipelajari. Ada CP yang mau disasar, ada CP yang mau dicapai gitu ya. Ada capaian pembelajaran yang ingin dikejar gitu ya kira-kira ya. Jadi kita bisa membantu anak-anak memprioritaskan dalam memilih masalah yang mana gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, jadi ketika ketika kita memandu murid untuk menemukan permasalahan, itu kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ini untuk mengeksplor pertanyaan gitu ya. Macam-macam tekniknya sebenarnya, tapi yang penting adalah bantu mereka menemukan permasalahan. Nah, ketika masalah itu sudah ditentukan, kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena nggak jarang kita tuh terjebak sama masalah yang ada. Kayak misalnya gini, ketika kita menyantumkan permasalahannya, kadangkala yang kita cantumkan itu bukan masalahnya. Yang kita cantumkan itu gejalanya. Kayak dokter tadi. Yang kita sebutin cuma demamnya doang. Makanya dokternya ngasih paracetamol. Padahal masalahnya bukan di demamnya. Ini yang saya maksud terjebak dengan masalah. Kayak misalnya gini, tetangga mudah tantrum. Oke, pertanyaannya, masalahnya apa? Atau kayak tadi, hujan lebat di luar. Masalahnya apa? Kalau hujan di luar, ya terus masalahnya apa? Lantai saya basah, ya terus masalahnya apa? Ngerti nggak maksud saya? Kebayang ya? Jadi masalah itu harus, jangan-jangan itu cuma gejala doang. Paham ya? Kayak tadi, saya bisa menangkap. Ada, betul, akar masalahnya, Bu Fitri. Jadi, misal, anak saya demam. Saya ikut webinar. Oke, pertanyaan saya, masalahnya apa? Saya jadi nggak fokus. Nah, berarti masalahnya adalah saya tidak bisa fokus. Jadi, si anak demam dan harus ikut webinar, itu hanya penyebabnya aja, bukan masalahnya.
Masalahnya adalah saya nggak bisa fokus. Tetangga tantrum. Oke, itu cuma penyebab. Masalahnya apa? Saya jadi terganggu. Itu masalahnya. Kebayang? Betul? Kebayang nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi hati-hati. Sama, murid juga kayak gitu. Misal, apa, Pak, ini sampahnya numpuk segala macam. Masalahnya apa? Ya masalahnya sampahnya, Pak. Bukan sampahnya masalahnya. Masalahnya apa? Kita terganggu. Itu problemnya. Iya kan? Kalau masalahnya sampahnya, kita langsung mikir, oke, sampahnya kita selesaikan. Padahal bisa jadi bukan sampahnya. Atau jangan-jangan masalahnya bukan sampahnya. Masalahnya apa? Perilaku orang yang buang sampahnya. Itu yang jadi masalah. Karena sampah yang menumpuk dan bau busuk itu hanya akibat dari apa? Dari masalah. Masalahnya apa? Orangnya buangnya sembarangan. Masalahnya apa? Oh, ternyata dicampur. Ya, apa bekas sayur kayak campur jadi satu sama bekas daging. Ya iyalah bau. Campur sama air di sono. Ya jelas lah bau gitu. Jadi lebih kebayang Bapak Ibu mengilustrasikan. Nah itu, Bu Murni. Jangan-jangan hanya kitanya yang bermasalah. Nah itu dia. Kebayang ya maksud saya. Jadi hati-hati dengan maka gimana caranya supaya tidak terjebak dengan masalah? Maka kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Ini sering disebut dengan diagram tulang ikan. Jadi diagram tulang ikan tuh di sini. Nih, permasalahan yang diangkat apa? Kemudian kita identifikasi penyebabnya. Fishbone diagram, betul sekali Bu Rohmatun ya. Nih, MBG datang belum waktu istirahat, anak-anak pengen segera makan. Masalahnya anak jadi nggak fokus belajar. Oh, karena nungguin MBG. Betul, Bu. Masalahnya di situ. Jadi bukan jadi bukan apa? MBG telah datang tuh bukan masalah. Masalah apa? Anaknya nggak sabar. Anaknya jadi nggak fokus. Itu masalah yang mau kita sasar. Ya oke, MBG telat datang itu juga masalah. Tapi kebayang ya, kalau kita berfokus masalahnya keluar, ini anak apa? Ini MBG terus kita kayak udah ke SPP ke SPPG-nya udah nge-push aja terus, Pak ini kok telat nih. Mereka aja nggak berbenah misalnya gitu ya. Kan nggak selesai masalahnya. Masalahnya apa? Oh anaknya nggak fokus. Oke, sekarang berarti pikirkan solusi gimana caranya biar anak fokus meskipun harus nunggu misalnya gitu. Kebayang ya? Jadi kadang-kala permasalahan itu Bapak Ibu, itu cuma soal kacamata kita doang. Kita mau lihat dari sini, mau lihat dari sono. Beda. Kita mau pakai kacamata, mau kagak pakai kacamata. Beda. Mau kita lihat langsung, mau pakai binokular. Beda. Jadi akhirnya, mohon maaf Pak Alfian tidak menyebut merek ya. Ada yang menyebut mengatasi masalah dengan masalah. Bukan ya. Tanpa masalah maksudnya begitu ya. Ini ada aja yang bikin bikin ketawa. Ya, tapi kebayang ya maksud saya ya. Jadi diagram kerangka tulang ikan ini bisa digunakan untuk membantu. Kita ambil contoh misalnya. Oh ya, by the way, untuk menggunakan ini, saya biasanya menggunakan strategi itu 5PA. Ini 5PA. 5PA itu 5 kenapa. Ya, ini salah ambil contoh aja. Ini saya ambil contoh real dari salah satu sekolah yang waktu itu sempat didampingi juga. Ini idenya menarik. Jadi gini, waktu itu gurunya itu, ini sama muridnya ya, dia ceritanya ya. Jadi dia melihat waktu itu temanya tentang tentang kesehatan kalau nggak salah, tentang lingkungan sekolah yang sehat topiknya. Terus habis gitu gurunya ngajakin murid mengidentifikasi mereka fokus untuk di kantin. Ada murid yang bilang, kan gurunya ngajakin, coba menurut kalian apa permasalahannya di sini gitu. Bu, sampahnya numpuk di kantin. Gitu. Nah, terus gurunya tanya, coba nak, menurut kamu kenapa kok jadi numpuk begitu? Oh ya Bu, ini segala macam. Terus gurunya ada murid satu jawab gitu ya, Bu, karena banyak yang buang sampah. Oke, diambil sama gurunya. Oke, nak. Jadi sampahnya numpuk karena banyaknya sampah. Oke. Sekarang, menurut kalian, coba sambil kalian lihat, kalian perhatikan di kantin ini gitu ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu gurunya nyeritain tuh pagi pokoknya, jam istirahat gitu ya. Diminta mereka observe aja. Coba menurut kalian, apa yang bikin volume sampahnya, pokoknya yang bikin sampahnya tuh banyak gitu. Sampai akhirnya ada anak tuh yang jawab, Bu itu Bu, saya ngelihat, saya perhatiin, jadi ada murid yang inisiatif, dia ngelihat di tong sampahnya itu, banyaknya tuh sampah apa aja sih gitu. Menarik ya anak-anak tuh kayak, ada aja gitu yang lihat, tapi benar sih. Jadi dia ngelihat yang paling banyak tuh sampahnya apa? Dia lihat sampah paling banyak itu ternyata sampah plastik Mika, Bapak Ibu. Tahu Mika ya? Mika, bukan game yang bukan yang itu. Itu game kita zaman dulu ya. Mika, plastik Mika. Tahu ya? Ya tahu lah Pak ya. Jadi, Bapak Ibu, anak itu mengidentifikasi ternyata banyak sampah Mika. Terus dia bilang,
Bu, karena kayaknya Bu, menurut saya Bu, karena sampah yang paling banyak saya perhatiin itu sampah Mika. Sampah Mika itu dari yang jual jajanan kue basah Bu. Semuanya dimikain. Nah, menariknya gurunya langsung ambil jawaban anak ini, terus ditanya, coba nak, kamu cari tahu, kenapa kok pedagang itu pakai Mika ini buat jualan? Akhirnya beneran ditanyain ke pedagangnya. Dan ini nggak cuma sehari ya Bapak Ibu ya, maksudnya ada tahapannya gitu. Ditanyain lah. Ternyata setelah dicari tahu Bapak Ibu, setelah dicari tahu, ya memang ya biar bersih nak. Ya kalau nggak gitu nggak bersih. Biar bagus juga gitu katanya gitu ya. Terus ditanya-tanya segala macam, kenapa kok kayak gitu ya? Karena biar kalian makannya sehat, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Tapi akhirnya ketahuan bahwa yang menyebabkan sampah itu numpuk itu adalah karena sumbangan dari sampah-sampah itu tadi. Ya ada juga sih yang nyebutin karena sampah ciki dan seterusnya gitu ya. Nah, yang menarik dari sini adalah Bapak Ibu, guru ini memandu muridnya untuk mencari tahu akar permasalahannya. Jadi bukan cuma gejalanya doang. Karena kalau biasanya begitu kita ngomongin sampah, coba saya pengen tahu. Begitu kita ngomongin sampah, idenya biasanya apa? Tulis di kolom komentar. Biasanya kalau ngomongin sampah di sekolah, idenya apa? Solusinya apa? Daur ulang, bakar, bawa tumbler, reuse, 3R. Apa? Recycle. Terjebak dengan ide itu aja. Iya nggak sih? Tuh. Dan tidak menyelesaikan akar masalah. Kalau buat di sekolah itu, bayangin. Harus recycle misalnya gitu. Bayangin, plastik ini kan bisa di-recycle nggak? Iya kan? Nah, ini ada yang banyak bilang ganti, ada yang bilang ganti kemasan. Nah, itulah yang akhirnya karena dia tahu masalah terbesarnya ada di situ, maka kemudian akhirnya guru ini mencoba masuk ke tahapan berikutnya. Jadi udah ketahuan nih, akar masalahnya adalah karena kantin menjual makanan-makanan yang menggunakan kemasan sekali pakai. Mau kemasannya itu plastik mika atau plastik apa? Plastik risoles gitu tahu ya, plastik risoles dan seterusnya, ya. Maka sekarang kita masuk ke tahapan kedua. Ketika akar permasalahan sudah ditemukan, maka langkah berikutnya adalah menemukan ide. Imajinasikan ide. Jadi C tadi cari akar permasalahan, I itu adalah imajinasikan ide, ya. Tahap berikutnya kita cari ide atau solusi. Nah, mencari ide atau solusi ini ada beberapa tekniknya. Tapi izinkan saya cerita dulu, lanjutin yang tadi, gitu ya. Akhirnya tahu nggak, anak ini punya ide gimana? Ini menarik banget. Nah, itu Bu Citra. Sama tadi beberapa saya udah ini ya, udah ada yang jawab dan ternyata idenya anak-anak itu adalah gini. Jadi guru ini cerita ke saya, Pak saya juga kaget sama idenya mereka. Jadi ini anak SD, bayangkan ini anak SD ya. Jadi ternyata anak-anak itu punya ide gini. Sepertinya Pak Aye terremove. Tunggu sebentar, Bapak Ibu jangan panik. Bapak Ibu nggak perlu panik, saya aja yang panik ya. Tenang, tenang. Iya, biasa. Ini masalah hidup. Jangan fokus ke masalahnya, Bapak Ibu. Jangan fokus ke masalahnya. Kita tunggu sebentar ya. Yang di YouTube boleh, Bapak Ibu, ke kolom chat ya. Ketikkan aja pertanyaannya, nanti dikirim oleh Kak Afi ke saya, nanti saya bacakan di sini. Wait ya, kita cari dulu Pak Aye. Aye. Masa saya harus mengisi materi ini? Enggak. Ini bukan masalah, ini biasa Bapak Ibu. Tunggu ya, saya dengan Bu Api sedang mencari Pak Aye. Mungkin bisa gabung ke ini dulu pakai HP Pak Aye. Nah, nanti saya dan Bu Afi akan share screen-nya. Tenang Bapak Ibu, kita nggak fokus ke masalahnya ya. Sabar. Kak Afi kalau lihat Pak Aye boleh di ini dulu. Baiklah, Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang sudah resen, luar biasa sekali. Teman-teman Wardah Inspiring Teacher with Gen 8, ini sudah generasi yang ke-8. Ibu Bapak mungkin banyak pertanyaannya ya. Diketikkan dulu, nanti Pak Aye akan hadir kembali. Ini sedang atur-atur perangkatnya.
Iya, baik. Yang di YouTube juga boleh Bapak Ibu ketikkan pertanyaan. Saya lihat aman-aman aja Bu Api. Yang di YouTube. Oh, sebentar ya. Kak Afi. Ini masih ada kok Kak Afi. Bapak Ibu yang dari kelompok 1 masih ada. Kelompok 2. Oke, aku Pak Aye sebentar lagi masuk. Sabar. Oke, itu lagi Pak. Yang off-cam kita remove ya. Wait, wait, wait. Pak Aye mana Pak Aye? Aye, Aye, Aye. Ini nggak ada nih, belum ada. Ah, ini. Hadir. Malam ini penuh dengan tantangan luar biasa. Tunggu sebentar. Pak Aye, Pak Angga. Sebentar aku jadiin co-host dulu ya, Pak Angga. Mana Pak Angga, Pak Angga? Eh, bentar Pak Angga. Aku cari lagi. Oh, hilang lagi. Angga. Pak Angga Yuda. Jadikan co-host. Oh, aku nggak bisa. Kak Api boleh jadikan Kak Angga. Bu, namanya apa ya? Oh iya, udah. Tuh, Kak Angga udah aku spotlight. Gimana kabarnya? Hujan kah di sana, Pak Angga? Iya, itu lagi dijadiin. Udah jadi co-host. Coba deh buka. Oke, Keren alhamdulillah. banget ya. Saya panik Bapak Ibu, lagi ngomong, Nggak tenang aja. Mungkin ya nggak nggak sadar sih, tadi tiba-tiba terlempar gitu ya. ya. Ini masalah nyata betul banget. Bukan ambil kopi Bu, saya juga panik tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu saya tuh pakai laptop, terus saya nggak cas dong. Jadi tiba-tiba Luar mati. biasa. Oke, kita nggak Oke, fokus ke baik. masalahnya. Ayo lanjut, Pak. Ya baik, oke. Saya tuh sampai lupa tadi tuh. Di mana ya? Kita terakhir tadi ya. Ayo, yang fokus. Sampai di mana Ayo, kita, tadi saya Pak? ngomong apa tuh terakhir? Apa tadi? Sampah, Kalau Pak, nggak salah tentang lagi sampah. lagi ngebahas Eh, si si anaknya Bapak dia bawa piring sendiri. Idenya apa tuh? Bapak tuh keputus di oh situ. iya, oke. Baik. Itu kan saya saking paniknya juga saking sampai lupa gitu ya. Bukan anak saya itu, Bu. Itu ada guru lain gitu ya. Jadi guru guru ini pada akhirnya Bapak Ibu ada anaknya yang punya ide itu gini. Bu, gimana kalau gini aja, Bu? Kita minta ke ibu kantin itu jadi nggak usah pakai plastik Mika, Bu. Tapi terus gimana nak? Nanti jadi nggak higienis dong. Ini aja Bu, ada yang punya ide akhirnya. Jadi diskusi-diskusi, pakai etalase Bu, taruh jajannya di sana, terus sediain piring plastik yang bisa dicuci. Jadi kalau anak mau beli, itu tinggal ya udah ambil pakai pakai apa sih? Capit itu, taruh di piringnya. Udah tinggal di total bayarannya berapa gitu. Jadi nggak nyampah Bu, gitu katanya. Terus kalau lemper gimana? Ya lempernya nggak usah. Paling kalau mau lempernya jangan pakai ini Bu, jangan pakai plastik gitu. Kan ada yang plastik kayak daun pisang gitu ya, pakai daun pisang aja nanti sampahnya bisa diolah Bu gitu. Jadi ada anak yang punya ide kayak gitu dan akhirnya benar difasilitasi sama guru, komunikasi sama kepala sekolah mengelola apa meminta pengelola kantin kayak gitu, dan menariknya itu jajanan snack-snack itu juga nggak boleh dijual lagi di sana, jadi jualnya kue basah, dan itu bisa mengganti betul, dan itu idenya dari murid Bapak Ibu. Kebayang nggak sepowerful itu? Pada akhirnya mereka yang mengusulkan ketika murid dikasih kesempatan gitu ya, kepercayaan untuk mengusulkan ide. Tapi itu kan cerita singkat ya. Saya yakin pasti banyak drama. Yakin banget pasti banyak drama. Drama muridnya heboh lah gitu ya. Belum kepikir idenya, belum lagi dramanya juga. Wah, murid yang ini gini ini gitu segala macam ya. Tau lah ya sebagai guru gitu ya. Saya juga ngajar belasan tahun juga tahu gitu. Itu drama yang terjadi. Tapi saya yakin sebenarnya pendekatan ini itu bisa membantu murid untuk belajar lebih komprehensif. Jadi mereka bisa menemukan sendiri apa solusinya.
Tapi pertanyaan besar mungkin muncul dalam kepala kita gitu ya. Pak, gimana sih caranya memandu murid supaya dia tuh punya ide? Karena ketika ditanya ide, nggak tahu, Bu. Nggak ngerti gimana caranya. Nah, saya ada kerangkanya nih, Bapak Ibu. Mau tahu nggak kerangkanya apa? Ntar, saya sedang berusaha ini. Bentar Hati-hati, ya, nanti mana ya? tebak-tebakan kayak tadi lagi Iya hilang. lagi. Google Chrome. Oke, sebentar. Ini bukan ya? Kayaknya ini deh, sebentar. Bismillah, semoga nggak salah ya. Oh, bukan. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini laptop saya baru banget hidup. Oke, oke. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk kemudian bisa mengusulkan atau membantu murid menemukan idenya? Karena sekali lagi ya, idealnya adalah murid yang menemukan idenya. Tapi kalaupun murid belum menemukan, kan kita boleh dong spill-spill dikit atau kita membantu mereka dengan sebuah alat bantu. Dan ini adalah alat bantu yang bisa kita gunakan. Saya menyebutnya kerangka idenya adalah kerangka cerdas. Kerangka apa Bapak Ibu? Kerangka cerdas ya. Cerdas itu akronim sebetulnya. Jadi ini boleh di screenshot, nanti boleh dicatat juga. Jadi C itu campur. Campur itu artinya menggabungkan dua ide, alat, fungsi, atau kebiasaan. Jadi ini bagian kanan Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan ke murid, atau kita bisa pantik mereka untuk menggabungkan beberapa ide gitu ya. Jadi karena bisa aja kayak gini, misalnya kalau ada masalah sampah segala macam, coba nak kamu cari dulu internet, biasanya apa solusinya atas akar permasalahan tadi. Bisa kayak gitu ya. Dan coba gabung-gabungin aja apa ya ide yang bisa digabung gitu ya. Apa proses yang bisa digabung gitu ya. Atau bisa yang kedua, selain campur bisa eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan bagian yang nggak perlu, menghilangkan kebiasaan buruk. Contoh tadi, dia muridnya itu pakai eliminasi. Apa yang dieliminasi? Kan kemasannya, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah bisa gini, apa yang bisa dikurangi atau dihapus biar tujuan kalian tercapai? Kayak gitu. Mungkin nanti anaknya akan mikir, oh iya Bu, hilangin aja itu plastik mikanya. Nggak usah pakai plastik mika lagi. Kayak gitu. Kan bisa aja. Gitu ya. Itu eliminasi. Atau ketiga, R, rancang ulang. Jadi diatur-atur lagi. Mungkin ada prosesnya nggak efisien. Ada yang mungkin harusnya di sini, tapi taruhnya di sono, misalnya gitu ya. Jadi dirancang, diatur ulang. Yang berikutnya ada D, daur ulang itu berarti menggunakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Menggunakan, menyesuaikan sebuah proses, tapi dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Itu contohnya sebelah kanan Bapak Ibu. Sorry. Sebelah kanan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan gitu ya. Atau A itu adopsi. Adopsi itu bisa aja kayak, oh di tempat sana kayak gitu tuh. Cuma kayaknya kalau di kita nggak bisa. Oh gimana caranya biar bisa ya? Ya udah yang itu kita ambil, kita serap, kemudian kita terapkan gitu ya. Adopsi ini tuh sering banget dengan istilah apa? Apa Bapak Ibu? Kayak yang kalau ngambil apa? Ngambil uang tuh apa namanya? Apa? ATM, betul. Apa ATM itu? Apa ATM itu Bapak Ibu? Amati, tiru, oh kok modifikasi enggak, kalau saya enggak setuju itu. Amati, tiru, modalin. Enggak bener sih, modifikasi itu udah bener sih. Kalau mau modalin boleh. Amati, tiru, modalin. Enggak bercanda Bapak Ibu. Jadi adopsi itu berarti ya tadi ada sesuatu di tempat lain dengan masalah yang serupa, terus kita adopsi itu juga juga nggak masalah. Nah terakhir itu sunting. Sunting itu maksudnya disesuaikan lagi ya suatu proses. Nah ini kerangka ini tuh bukan satu-satunya cara, tapi ini bisa dicoba terapkan. Saya sudah menerapkan ini ke beberapa sekolah dan kebantu sebenarnya ya dengan pertanyaan-pertanyaan di sebelah kanan itu gitu. Jadi nggak harus semuanya, pilih aja yang mana kira-kira paling sesuai. Tinggal kunciannya di kita. Gimana caranya kita sebagai guru gitu ya untuk tidak terlalu banyak ikut campur memberikan ide ke mereka. Ini tuh kalau bagi saya bertahun-tahun menerapkan pembelajaran berbasis proyek, tantangannya adalah gatel. Saya tuh gatel. Ih, itu tinggal diginiin loh gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu gatelnya? Bener ya? Tahan gitu. Jangan, jangan, jangan. Sebisa mungkin kayak jangan. Iya, kadang gemes kan ngelihat kayak ini tuh harusnya bisa diginiin doang gitu. Nah, kita boleh intervensi, tapi kalau bisa tuh dalam bentuk pertanyaan. Sekali lagi, dalam PJBL yang dinilai itu prosesnya. Maka proses anak menemukan ide itu menjadi sesuatu yang berharga. Kalau kita punya ide,
untuk menyelesaikan masalah itu, please ditahan. Jangan dulu ngasih ide itu ke mereka. Atau jangan dulu sanggah ide mereka. Biarin Bapak Ibu. Meskipun kalau misalnya nih, kita tidak setuju dengan ide mereka karena misalnya ternyata kemahalan. Jadi jangan langsung bilang, wah nak kemahalan. Jangan gitu. Pendekatannya adalah, nah coba kalau kamu misalnya mau melakukan itu, kira-kira kamu butuh biaya berapa? Kan mikir dia tuh, oh butuh biaya segini Pak, ntar Pak saya hitung dulu misalnya gitu. Coba nak, duit segini, itu kira-kira gimana caranya kamu dapat duitin segitu? Oh Pak, aku bisa minta ke orang tuaku. Coba deh nak pikirin, ada nggak cara yang lebih murah misalnya gitu. Jadi kebayang benar diajak diskusi, Bu Reni, diajak diskusi, diajak ngobrol, eh, biar dia tuh terpikir, oh iya ya Pak ya, apa yang lebih murah? Kan jadi mikir. Jadi kalau kita tidak setuju dengan ide mereka, maka berikan perspektif kita dan biarkan mereka memikirkan. Dan tentu ini nggak harus langsung terjadi saat itu ya. Misalnya bisa aja kayak waktu dia report, laporan gitu ya. Pak, aku mau bikin ini nih. Oke nak, coba kira-kira kamu butuh biaya berapa? Dan pikirin kamu kira-kira cara dapetinnya berapa. Kalau menurut kemahalan, gimana caranya biar lebih murah? Besok ketemu Bapak lagi ya. Kayak gitu modelnya. Kebayang ya? Pak, bagaimana jika di kelas krik-krik? Nah, itu dia. Kalau di krik-krik berarti jangan, kita harus mikir cara lain Bapak Ibu. Jadi bayangkan kita tuh perlu punya 1.000 amunisi. Nggak bisa dengan cara ini, pakai cara lain. Kalau ditanya nggak dijawab, coba ajak observasi. Kalau misalnya nggak nemu idenya, kasih kesempatan eksplorasi. Kayak gitu. Jadi emang menantangnya PJBL itu sebenarnya bukan di ininya Bapak Ibu, bukan teorinya. Enggak. Yang lebih susah PJBL itu fasilitasinya. Serius. Tadi menahan diri untuk tidak terlalu banyak ikut campur itu tantangan besar. Kalau buat saya ya. Kalau buat anak PAUD gimana mantik idenya? Itu juga jadi pertanyaan ya. Yang jelas biasanya tuh anak-anak itu akan terpantik kalau ada proses observasi biasanya. Jadi kalau anak-anak yang jenjangnya masih kecil gitu, anak kelas apa PAUD, SD kecil misalnya gitu. Tapi nggak juga sih. Saya ngedampingin anak SMP SMA tuh mereka juga kadang masih perlu dibantu buat mengobservasi, mencari tahu gitu. Jadi explore aja Bapak Ibu. Keluar kelas nggak apa-apa. Karena itu lebih membantu mereka untuk berpikir, mengamati, berpikir, dan seterusnya. Ya. Oke, jadi saya tahu ini maybe it sounds quite theoretical, kayak agak-agak teoritis gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, ini sebenarnya langkah yang praktis. Meskipun saya tahu tantangannya besar. Jadi saya nggak bilang ini tuh mudah. Lebih tepatnya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mudah gitu. Nggak, nanti kalau saya yakin kalau Bapak Ibu udah nemu celahnya, itu beneran jadi mudah kok nanti gitu ya. Oke, baik. Sekarang kalau udah nih dapat idenya, maka langkah berikutnya apa, Bapak Ibu? C tadi masih ingat apa? C apa? C, C apa itu? C cari apa? Cari masalah? Oh, jangan cari masalah Bapak Ibu. Cari akar permasalahan. Betul, cari akar permasalahannya. Jadi bukan cuma masalahnya, tapi justru akarnya, biar tidak terjebak. Adalah I itu apa? I, imajinasikan ide. Good. Langkah berikutnya adalah apa? Cita. T, terapkan ide. Betul sekali. Tadi saya mencatat sepertinya. Terapkan gagasannya. Jadi di tahapan terapkan ini tuh bisa jadi lebih mudah ketika memang tadi akar permasalahan udah dapat, idenya udah dapat, kan tinggal eksekusi. Kayak tadi tuh masih ingat nggak video anak-anak tadi? Kalau dia udah punya ide, kan tinggal eksekusi. Itu lebih mudah biasanya. Dalam tataran terapkan ide ini, biasanya tuh tantangan yang dihadapi itu sesuatu yang sifatnya teknis. Biasanya begitu. Jadi lebih mudah buat nyari, oh ini bisa digini, bisa digini, dan seterusnya. Yang penting idenya udah dapat gitu ya. Nah terakhir baru cerita gitu ya, menceritakan. Nah, ini saya ada kanvasnya, Bapak Ibu. Cita itu di sini, CITA, C itu nomor 1, I itu nomor 2, T itu nomor 3, 4 itu A yang terakhir gitu ya. Jadi ini boleh di screenshot, atau kalau nggak nanti saya akan buatkan PDF-nya, nanti saya akan berikan ke teman-teman panitia gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengunduh juga, dan bisa dipakai. Jadi ini kerangka aja, kanvas aja ya, untuk membantu. Biasanya kalau saya sama anak-anak atau sama teman-teman guru menggunakan kanvas ini untuk ya tadi membantu mereka mengusulkan apa permasalahannya, mengusulkan idenya apa, melakukannya seperti apa, sama menceritakannya gimana. Bagian D itu saya nggak terlalu banyak bahas karena Bapak Ibu bisa menemukan lebih banyak referensi kayak apa yang perlu dilakuin, kapan melakukannya, kalau butuh anggaran-anggarannya berapa, kalau butuh daya dukungnya apa, kalau butuh izin-izin dari siapa, kapan, kemana, untuk apa. Itu tahapan detail teknis. Eh,
Sebenarnya saya pernah mendampingi sebuah program yang saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu pernah ada yang jadi alumninya. Programnya itu berapa bulan ya? Saya lupa deh. 6 bulan kalau nggak salah. Itu ada tuh lebih detail. Bahkan nanti digabung sama apa sama design thinking framework gitu ya. Tapi itu lebih nggak lebih kompleks sih. Tapi itu another way lah cara lain. Itu nggak jadi cakupan bahasan kita. Yang jelas Bapak Ibu silahkan eksplorasi caranya bisa seperti apapun. Tapi harapannya kerangka cita ini membantu kita punya sebuah mindset. Kalau misalnya mau membantu murid menerapkan, kalau mau membantu murid belajar menggunakan pendekatan project based learning, kita bisa menggunakan kerangka cita ini ya. Oke, baiklah, itu dulu Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita lebih lanjut. Silakan selebihnya saya berikan ke Bu Juju. Saya izin minum dulu. Makasih Pak Aye. Tepuk tangan dulu untuk Pak Aye. Mana Bapak Ibu yang di YouTube juga. Pak Aye, ini yang di YouTube ada pertanyaan nih. Mungkin tadi mungkin bisa diulang lagi ya. Kita sapa dulu teman-teman di YouTube. Aku boleh kasih pertanyaannya ya Pak Aye sebelum Kalau nggak kita. boleh gimana? Oh, nggak Boleh, boleh boleh, nggak Bu, apa-apa. boleh. Oh, boleh ya. Baik, ini ada dari @activefile1234. Bagaimana cara memfilter masalah-masalah yang diutarakan oleh siswa yang belum mature? Oke, ini asumsinya belum mature itu saya menganggap mungkin lower primary ya, atau mungkin kayak PAUD misalnya gitu ya, gitu. Ya, jadi gini, satu hal tadi yang mungkin belum saya cukup sampaikan adalah tentang ekspektasi Bapak Ibu. Eh, Mungkin kalau dari penjelasan tadi itu kok kayaknya kesannya, Pak ini mah cocoknya pendekatan kayak gini tuh buat anak yang SMP SMA misalnya gitu, atau anak SD yang udah gede gitu ya, atau mungkin ada yang berpemikiran bahwa "Oh, ini kayaknya buat anak yang pintar aja Pak gitu. Kalau anaknya kurang gitu mah kayaknya nggak mungkin Pak ini gitu." Nah, eh, satu hal yang perlu kita garis bawahi dulu adalah kita perlu memahami ekspektasi kita juga. Jadi gini, kalau ekspektasi kita ketinggian, wah ini mereka bakal menemukan ide yang spektakuler, luar biasa. Ntar dulu, terus ngelihat kondisi muridnya. Bapak Ibu juga perlu tahu, kalau Bapak Ibu naruh ekspektasinya ketinggian, kasihan mereka. Nggak juga sih. Kasihan kita sebenarnya. Karena kitanya jadi capek sendiri gitu Bapak Ibu. Ingat, yang lebih penting dalam pembelajaran berbagai proyek adalah prosesnya. Maka proses ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu mengharapkan mereka menyelesaikan masalah yang muluk-muluk. Nih, ambil contoh aja ya. Misalnya, saya tuh nggak pernah ngajar PAUD kecuali ngajar anak sendiri. Tapi saya cukup sering mendampingi di sekolah tuh guru-guru PAUD. Pernah ngobrol sama teman-teman guru PAUD. Jadi ketika saya tanya, Bu, gimana nih proyeknya? Ya simpel aja sih, Pak, gitu. Topiknya kalau misalnya tentang bina diri, misalnya begitu ya, tentang apa kebiasaan pada saat di rumah, misalnya gitu. Identifikasi masalahnya tuh bahasanya juga jangan, nah, apa masalah yang kamu temukan hari ini? Aduh, anak PAUD digituin kagak nyambung. Masalah yang ditemukan, kan bisa aja. Eh, tadi ibu lihat kamu kesulitan ya untuk ngikat tali sepatu. Iya bu. Nah gitu. Jadi nggak harus selalu dengan kata-kata verbatim yang dengan masalah. Bisa dengan kesulitan. Kamu lagi sedih kalau apa gitu. Kebayang nggak? Jadi framing atau penggunaan diksi. Tadi ada yang nyebut siapa ya, Ibu Sandy ya kalau nggak saya bilang ya. Pemilihan kata-kata tuh penting sekali, betul sekali Bapak Ibu. Dalam instructional design atau mendesain instruksi, pilihan kata itu sangat penting. Jadi kalau buat anak yang lebih kecil, yang pertama adalah satu, kita harus jelas sama ekspektasinya. Nggak perlu terlalu tinggi ekspektasinya, karena sekali lagi, kita tuh orang dewasa, Bapak Ibu. Otak kita ini berkembangnya sudah lengkap. Beda sama murid-murid kita yang mungkin kayak masih 4 tahun, 5 tahun gitu, atau mungkin yang SD yang masih 6 7 tahun. Jadi jangan jangan paksakan ekspektasi kita ke kepala mereka, karena mereka berbeda dengan kita. Jadi, satu, sesuaikan ekspektasi. Yang kedua, gunakan pilihan kata yang lebih sesuai dengan mereka. Ya, Pak, agak susah. Saya nggak bilang ini mudah, tapi saya menyampaikan bahwa ini something yang doable. Ini sesuatu yang bisa dilakukan. Tinggal kita gunakan pilihan kata yang tepat, pertanyaannya juga yang tepat juga gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tuh boleh loh, kalau agak sulit menggunakan, jadi kita pertanyaan itu ada dua jenis, ada pertanyaan terbuka sama ada pertanyaan tertutup. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka, mereka tuh kadang sulit menjawab.
Kalau mau, ubah jadi pertanyaan tertutup. Misal contoh, anak sulit mengikat tali sepatu misalnya gitu ya. Ibu lihat kamu lagi kesulitan ya mengikat tali sepatu. Itu terbuka atau tertutup? Terbuka tertutup. Ibu lihat kamu kesulitan ya mengikat tali sepatu. Menurutku tertutup sih, Kak. Tertutup. Boleh nggak kita ajukan dalam Hmm, pembelajaran berbasis proyek? Boleh nggak, Bapak Ibu? Hah? Wah, ada Bu Fiska juga ya. Iya. Bu Fiska ini guru di sekolah saya, Bu. Harusnya ya. Ya boleh dong. Boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak apa, justru untuk menyederhanakan. Karena tidak semua anak itu terbiasa dengan pertanyaan terbuka. Kadang tuh masih ada anak yang takut salah jawab. Bener nggak sih, Bapak Ibu? Dia nggak mau jawab bukan karena dia nggak tahu. Mohon maaf, bukan karena dia kemampuannya rendah, bukan. Kadang tuh karena dia nggak berani, itu aja. Jadi penting dalam belajar berbasis proyek itu kita juga punya kesempatan sama mereka bahwa it's okay to do something wrong. It's okay to be fail. Totally fine. Nggak masalah. Karena kadang-kadang anak tuh nggak berani nanya itu karena, atau nggak berani jawab tuh karena takut dianggap kurang gitu ya, atau karena takut dijudge dan seterusnya. Jadi tiga hal tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya untuk anak yang jenjang yang lebih rendah, mungkin satu, ekspektasinya perlu kita sesuaikan. Yang kedua, pilihan katanya itu perlu kita gunakan juga. Yang ketiga, pilihan pertanyaan juga kita, kalau agak sulit menjawab pertanyaan terbuka, kasih pertanyaan tertutup. Karena pertanyaan tertutup itu lebih mudah dijawab. Ibu lihat kamu kesulitan ya menggunakan tali sepatu. Kan jawabannya cuma iya atau enggak. Dan dia bisa jadi nggak harus jawab. Bisa jadi cuma gitu doang. Tapi kita tahu gitu. Dan itu pun sudah bagian dari proses belajar ya. Oke Bu Juju, semoga menjawab ya. Oke, makasih Pak Ye. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Bapak Ibu, peserta Warda Inspiring Teacher Gen 8, kita telah menyimak paparan yang sangat komprehensif mengenai bagaimana tahapan menghidupkan proses pembelajaran di kelas, bagaimana merancang proyek yang bermakna, dan juga merumuskan ide. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas sekali nih, tinggal 1 menit. Karena terpotong tadi kita tambah dikit ya Pak Ai ya. Ya, Saya akan membuka kesempatan bagi 2 atau 1. Saya kembalikan ke Pak Ayah nih, 2 atau 1 penanya. ah, boleh sih sebenarnya kalau misalnya mau explore lebih lanjut ya. Malah Hmm, masih panjang. asik. Tapi Bapak Ibu turunkan dulu semuanya. Jadi saya bisa pilih yang pertama. Turunkan low kan Di semua. lower hand aja Bu, semua Bu Iya, bisa kok. aku nggak bisa nih. Kenapa ya? Lower Sebentar. hand all. Bapak bisa nggak? Di aku nggak bisa soalnya. Nah, Bapak Ibu nanti ada 2 penanya. Eh, karena waktu kita singkat sekali, saya pilih yang paling pertama untuk raise hand. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggali lebih dalam atau memiliki kendala terkait implementasi design thinking di jenjang pendidikannya masing-masing, silakan gunakan fitur raise hand, tapi turunkan dulu semuanya ya. Sebentar, saya lowerkan dulu. Sabar, tunggu 1, 2, 3 dulu dong, baru angkat. Ayo Bu Anita turunkan. Ayo, suportif. Nanti nggak selesai sampai jam 12 kita. Turunkan semua. Resennya turunkan dulu. Low kan semuanya. Oke, pinter. Bu Septi turunkan dulu ya sebentar. Ini war lagi nih, war lagi. Biar kelihatan kalau mereka masih belum tidur, Pak Suka Ye. banget hidupnya ya war mulu. Ih, seru. Malam ini seru. Beda. Lagi war di Timur Tengah. Tunggu Bu Rauda. Tunggu belum Bu Rauda. Harus adil ya. Nah, bentar. Pak Ye, di Hmm. kolom chat itu ada ratusan pertanyaan. Kita mau jelasin ke Bapak Ibu. Kita mungkin nggak bisa malam ini menjawabnya, tapi ini ada rekapan dari Zoom. Nanti Pak Aye baca-baca dan kalau saya Pak Aye saya jawab setelah kegiatan gitu. Oke ya Pak Aye. Baik, Bapak Ibu. eh saya bilang 1, 2, 3, ketiga baru resen ya. Belum Bu Maya, sabar. Belum. Turunkan semuanya, nggak jadi kita ya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Eh, cepet Wow. banget, luar binasa ya. Memang guru-guru WIT ini sudah Bu Juju gini Bu Juju. terbiasa dengan Biasanya guru war. itu kan cerminan murid ya. Jadi memang muridnya tidak seantusias ini saya yakin sih. Begitulah lima muridnya puluh tiga Jos. lagi yang mau nanya, banyak banget. 2 aja, makanya kita war tadi. Oh, Atau mau gini aja Bu, diturunkan gini lagi? aja Bu.
Jadi Gimana? biar fair, satu orang Mm-mm. dari yang raise hand, satu orang nanti saya pilih dari yang kolom chat. Jadi biar yang di Sip. kolom chat juga kejawab ya. Karena yang pertama nih, Ibu Rauda, ya Bu Rauda tunggu dulu dong. Bu Rauda mana tadi? Live ya, Oh Bu. iya. Oh iya, dia belum di unmute. Ntar aku cekin dulu ya. Bu Rauda, ya sabar ya Bu, saya paksa mute. Ibu, silakan Bu di open mic-nya. Yang lain Selamat jangan malam kecil hati. teman-teman. Assalamualaikum Ya, saya warahmatullahi mau pin wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanggal luar biasa teman-teman. Kita bersyukur sekali Alhamdulillah. ya hari ini kita bisa bertemu dengan narsum yang sangat 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 hebat. Four times Alhamdulillah, for Bu. you. Hmm. Oke, tadi saya udah nyobain Pak hari ini mencoba untuk menggali ide anak-anak. Tapi ternyata bener yang tadi teman-teman bilang ada yang berpendapat ada yang krik-krik itu ya. Ya. Di sini di situ saya juga mulai kehabisan ide akhirnya saya mengarahkan pertanyaan pemantik buat mereka gitu. Hmm. Tapi tetap aja masih stuck gitu. Mungkin saya belum belum mencapai apa yang tadi Bapak eh, jelaskan tentang cerdas itu ya. Hmm. Mm. Bisa jadi. Terus udah gitu itu yang pertama saya masih kesulitan menggali ide mereka. Kalau di ide di kepala saya banyak banget, Pak. Apa proyek-proyek yang ingin saya sampaikan ke anak-anak dari mulai kebersihan, kemudian tentang bullying dan lain sebagainya gitu. Nah, ada program-program yang sudah saya jalankan, tapi itu masih belum belum apa ya, belum maksimal gitu dijalankannya. Hmm. Mungkin ya, jadi gimana ya Pak supaya lebih apa ya, proyek yang saya itu pernah kemukakan akan terus dijalankan atau cari lagi yang baru ya? Itu Hmm. yang kedua. Yang ketiga, Waduh, apakah banyak banget, Bu. PJBL ini harus berkaitan ya, Hmm. mumpung Pak, mumpung. Apakah VJBL ini selalu berkaitan dengan pelajaran, dengan indikator-indikator yang sudah ada di Kurmed gitu, atau boleh permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu, kayak seperti tadi sampah atau enggak tentang bullying atau tentang kebersihan di kelas, piket kelas yang tidak Hmm. terlaksana Hmm. dengan Hmm. baik gitu. Dan Oke. ini juga itu Pak apa berbenturan dengan teman-teman sejawat juga yang bisa bikin kita tuh jadi stuck gitu loh Pak. Pencerahannya Oke. ditunggu. Baik, Terima Bu kasih. Rauda. Terima kasih. Wah, ini saya khawatir, Bu. Saya tidak bisa mencerahkan. Lampu saya bisa mencerahkan mungkin, Bu ya. Tapi saya coba elaborasi nih ya dari tiga pertanyaan tadi itu. Jadi sebenarnya gini, ketika tadi itu valid ya bahwa ini gimana sih caranya mengarahkan ide anak-anak. Ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu. Maybe this is not an popular argument ya, tapi gampangnya gini. Coba deh kita pikir, apa sih yang ngebuat kita itu nggak punya ide biasanya? Kita sebagai orang dewasa. Maka saya yakin anak-anak juga kayak gitu. Seringkali saya tuh nggak punya ide karena saya nggak punya referensi. Jadi kalau misalnya kita beneran kayak anaknya nih mentok banget segala macam, kita bisa pantik mereka selain dengan pertanyaan. Kalau kayak pertanyaan dengan berbagai macam pertanyaan nggak pengaruh, bisa jadi mereka nggak terinformasi dengan cukup baik. Maka langkah berikutnya adalah beri mereka kesempatan exposure dengan apa mungkin referensi yang lain dan seterusnya. Jadi minta mereka buat searching, mereka minta buat cari. Atau kalau mereka pun kesulitan untuk mencari, itu halal bagi kita untuk memantik mereka dengan informasi yang sudah ada. Kayak misalnya gini, ibu kemarin lihat di TikTok ada ini loh, kayaknya asik deh, coba deh kamu lihat. Kebayang nggak? Jadi caranya bisa kayak gitu, kalau mereka benar-benar kepentok sama idenya. Dan gimana caranya ini biar bisa terus-menerus berlangsung? Kalau kaitannya sama itu tuh memang harus ada kesepakatan bersama ya. Jadi memang agak susah kalau misalnya ternyata rekan sejawat atau bahkan kepala sekolah tuh nggak suportif atau malah kadang nyinyirin kita lah dan segala macam. Jadi akan lebih baik ketika memang ini tentu ideal case-nya ya. Ideal case-nya adalah memang ada support penuh dari kepala sekolah supaya nanti guru-guru antar guru ini bisa collab satu sama lain. Kayak waktu itu pernah ada salah satu sekolah itu yang ini bagus sih kepala sekolahnya gitu ya. Dia mengencourage guru mapel tertentu kolaps dengan guru mapel yang lain. Jadi kayak waktu itu
case-nya ada di salah satu pondok pesantren gitu. Dia mengkombinasikan antara waktu itu guru bahasa Arab, terus sama guru bahasa Indonesia, sama guru ekonomi. Ini case-nya SMA sih memang sih. Akhirnya mereka bikin bazar, tapi bazarnya full bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Dan mereka bikin bikin poster tentang apa jualan-jualannya itu harus bilingual, bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Terus ekonominya, ya mereka harus melaporkan catatan keuangannya pada saat bazar terjadi. Itu hal yang menarik sebetulnya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya biar bisa sustain, biar bisa terus berjalan, harus ada kepentingan bersama. Kalau nggak ada kepentingan bersama, cuma kepentingan kita doang, susah sih memang. Gitu. Tapi sekali lagi, eh, jangan sampai kita juga nggak mau bergerak karena nggak dapat support. Saya tahu rasanya nggak dapat support itu seperti apa. Rasanya menyakitkan Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau memang kita pengen anak-anak belajar dengan cara terbaik, mereka mempelajari yang terbaik juga, maka saya yakin pasti akan selalu ada jalan gitu ya. Seperti kata pepatah, banca di Roma. Artinya banyak jalan menuju Roma ya. Semoga menjawab ya, Bu tadi. Bu Roda. Eh, Ya. ya, semoga menjawab ya Bu Rodah ya. Kemudian ini saya pilih ada satu ini ada sebenarnya banyak banget ya. Itu agak susah juga sih. Ini pertanyaannya banyak, terus banyak yang menarik buat dibahas gitu ya. Saya mau milih ini satu pertanyaan dari Bu Muzaroah, kelompok 14. Nah, nah, ini ada pertanyaan. Sepertinya nih beberapa ada yang nanya ini juga ya tadi ya. Eh, apakah dalam satu pembelajaran memungkinkan terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik? Atau setelah mengamati lingkungan, ternyata ada masalah yang beragam, terus menyepakati permasalahan yang akan dibahas. Jadi jawabannya itu sebenarnya melihat dari eh, keadaan dan kebutuhan. Maksud saya begini, kalau memang ternyata misalnya nih, kita sudah membatasi dengan topik tertentu, maka mungkin kita bisa fokus ke topik itu terlebih dahulu. Karena kan tadi ya, kita dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek, kadang kita memang pengen spesifik di tema-tema tertentu. Misalnya IPA gitu ya. Topiknya itu misalnya tentang energi. Ya, berarti kalau memang mau fokus ngebahas tentang energi, ya berarti perlu bukan dikurung ya, tapi dibatasi dengan cakupan itu. Tapi kalau ternyata misalnya memang beneran modenya adalah mode ya udah kita praktek PJBL aja gitu. Misalnya memang buat kokurikuler misalnya atau mungkin buat pengen mengintegrasikan dengan ekskul misalnya kayak gitu, ya nggak masalah mungkin di dibebaskan gitu. Tapi sekali lagi jawabannya memang boleh kalau mau menggunakan beberapa permasalahan berbeda-beda. Tapi ingat konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita tentu akan lebih menantang lagi dalam eh, dalam mendampingi mereka karena masalah kan banyak. Jadi memang pendekatan dengan satu topik itu lebih mempermudah murid juga dan mempermudah kita. Tapi saran saya Bapak Ibu ya kalau nentuin topik sebisa mungkin jangan terlalu sempit. Misal topiknya gaya gesek, aduh itu juga agak lebih menantang gitu. Karena cakupannya terlalu kecil. Tapi kalau kita perlebar misalnya tentang gaya misalnya gitu, itu bisa bisa lebih luas akan buat eksplorasi gitu. Ya ibarat kayak ini aja lah kayak Bapak pernah main itu nggak sih? Pinball, tahu ya? Game pinball kalau di apa tempat-tempat main kan ada yang jadi bayangkan main pinball tapi cuma segini doang. Ya bolanya situ-situ mulu gitu. Ya susah buat explore masalah gitu. Kalau mau diperlebar masalahnya. Jadi biar ruang geraknya lebih terbuka. Tapi yang jelas bisa kalau mau banyak permasalahan tapi pahami konsekuensinya lebih menantang buat kita sebagai guru dan boleh jadi buat murid juga lebih menantang. Em, kalau yang saya rasakan ya, mungkin ini Bu Fiska juga bisa mengkonfirmasi gitu. Murid-murid kami itu kalau di jenjang SMA, SMP bahkan juga itu, seringkali stucknya adalah too many ideas. Terus they cannot decide, mereka nggak tahu yang ini atau yang itu ya. Udah mau jalan yang ini nggak seru, pindah lagi. Itu konsekuensinya. Salah satunya kalau memperlebar permasalahan bisa kayak gitu. Lah ini di kami aja, kalau di kami itu memilih topiknya udah dibatasin gitu ya. Topik dibatasinnya udah begitu. Apalagi topiknya melebar, sangat bebas gitu ya. Jadi pahami konsekuensinya. Bisa tapi lebih menantang, akan lebih manageable kalau topiknya lebih kita batasin. Tapi ingat, jangan terlalu terbatas. Nanti susah buat gerak. Gitu kira-kira ya. Semoga menjawab. Oke.
Masih banyak nih Bu Juju. Udah. Waktu kita sudah Mungkin 21:11. ya, mungkin gini aja ya, Bapak Ibu. Betul, ini bisa jadi sampai subuh nanti ya ngebahas ini. Tapi yang jelas gini Bapak Ibu, saya sangat terbuka. Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya, mau diskusi lebih lanjut, saya sangat terbuka. Boleh DM saya di Instagram @aye saja. Saya akan coba jawab. Bantu Mungkin ketik nanti dong, Kak. apa? Ini Instagramnya lah. Aye saja. Nih, boleh Ayo nanti saja. sowan aja Oke. ke situ, nanti DM aja saya ada pertanyaan. Nanti saya coba balas se-possible-nya gitu ya, sememungkinkannya. Tapi mungkin lewat story ya, nanti biar biar nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa cek di situ. Saya sangat besar harapan saya Bapak Ibu. Ini belum closing statement ya Bu Juju ya. Aduh Bu Juju lagi deh. Baik, Bapak Ibu. eh Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung sesi design thinking dalam pembelajaran malam ini. Kita telah belajar bersama bahwa pembelajaran berbasis project itu bukan sekadar tentang hasil akhir atau produknya ya, melainkan sebuah proses untuk melatih murid berpikir kritis, berempati, berkontribusi nyata bagi lingkungannya. Nah, semoga kerangka-kerangka yang udah diberikan oleh Pak Aye itu bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan ada project juga nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu, mari kita dengar closing statement dari Pak Aye. Silakan, Kak Aye. Bapak Ibu, di era saat ini kita melihat ada begitu banyak permasalahan di sekitar kita. Dan kita sebagai pendidik perlu melihat ini peluang yang sangat baik bagi kita untuk mengekspos murid-murid kita dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Karena satu hal yang saya yakini Bapak Ibu, murid-murid kita itu tidak dididik untuk sekedar mendapatkan ijazah lulus dengan nilai sempurna. Tapi yang lebih penting, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang nyata. Malam hari ini, semoga bisa menjadi pemantik yang sangat baik bagi kita sebagai pendidik untuk memungkinkan mereka melatih kemampuannya menyelesaikan permasalahan di lingkungan sehari-hari. Jadi, selamat bereksplorasi, selamat mendampingi anak-anak kita, dan selamat berkontribusi untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Saya Aye saja, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan tinggalkan ruang virtual ini dulu ya. Bentar, saya sepertinya harus spotlight dulu biar kelihatan di YouTube. Kasihan yang di YouTube. Bapak Ibu jangan tinggalkan dulu virtual ini. Saya mau foto dulu Bapak Ibu. Nanti saya remove pin kami. Bapak Ibu siap-siap buka kamera. Tapi tunggu dulu, isi dulu presensinya. Dan seperti biasa ini di akhir minggu akan kita tutup tanggal 12. Perlu diingat kehadiran Bapak Ibu ya, itu bisa diisi di kolom chat sudah dikasih oleh Kavi, sudah dikirimkan juga. Tanggal 12 pukul 23.59 kita tutup. Lalu Bapak Ibu berbagi inspirasi ya, insight. Bapak Ibu boleh deh dikirim ke Instagram, tag KAY. Saya kirim nih di kolom chat. Hashtagnya apa? Nah, hashtagnya adalah, udah nyampe belum di ini kolom chat belum ya? Takut. Sip, sudah terkirim. Hashtagnya itu gunakan tagar Wardah Inspiring Teacher with Gen 8, lalu hashtag dari kelas untuk dampak nyata. Tag akun Wardah Inspiring Teacher, Yayasan Guru Belajar, Rumah Belajar with Dan, tag aja ya, Bapak Ibu. Oke, bisa paham ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya mau foto Bapak Ibu. Saya remote pin dulu. Kak, kita foto berdua dulu, Kak. Senyum, Kak. Satu, dua, tiga. Iya. Hmm, Jangan jangan cat dulu. Oke, boleh saya matikan dulu ya kalau cat. Satu, dua, tiga. Senyum lagi. Baik. Aku izin remove spotlight kita ya. Satu lagi. Oke, baik. Bentar. Oke. Slide yang pertama saya tidak tahu Bapak Ibu berada di slide keberapa. Saya foto dulu ya. Satu, dua, tiga, senyum dong. Iya. Slide yang ke ada 35 slide. Kalau udah ketutup semua, open off cam semua, saya nggak foto. Sekarang slide yang ketiga. Slide yang keempat. Tahan senyumnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana.
1, 2, 3. Iya, bagus. Tahan ya. Tahan. Tahan dulu sedikit lagi. Baru 7 dari 34. Tahan dulu, sabar. Nanti dikirim deh. 1, 2, 3. Senyum yang cantik sekali lagi. Oke, iya, bagus, Bu Ilmal. Oke, sekali lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Iya, sekali lagi ya. Nih, tahan ya. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Bapak Ibu nggak tidur, nggak capek. Sekali lagi ya, bentar. Saya ini dulu. 1, 2, 3. Ya, cantik. Sabar ya. 1, 2, 3. Sedikit lagi. 1, 2, 3. Ayo, jangan pergi dulu. 1, 2, 3. Sabar, jangan raise hand. Jangan raise hand. Nih, saya harus atur mukanya terlihat nih. Dan tampak bahagia. 1, 2, 3. Iya, bagus. Luar biasa. Ini sudah ke-18, tapi orangnya masih open cam. 1, 2, 3. Sedikit lagi, sabar, sabar. Sedikit lagi. Capek 1, ya 2, jadi model ya. 3. Sabar. Nah, slide ke 22 tuh udah mulai tutup kameranya. Baik, Pak, saya kembali dulu ke depan ya. Jauh soalnya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih banyak. Saya lupa ngepin Pak Aye. Sabar ya, Pak. Bentar aku pin dulu. Harus pelan-pelan, nanti kayak tadi. Mana ya Pak Aye? Pak Resen, Pak. Jadi Aku capek ya jadi tutupin sama model ya. teman-teman. Mm-mm. Iya, makanya model biar mahal Bapak Ibu. Suruh senyum. Enggak. Pak Ang. Apa nama Pak tadi, Pak? Nama ininya? Udah resen tuh. Udah mana, Pak? Nggak lihat aku, Pak. Ntar. Aduh, ini dia. Ntar aku spotlight. Sebenarnya Bapak bisa spotlight sendiri loh. Oh iya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya Ibu Juju dan Pak Aye. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Dan juga saya selama memandu acara ini terima kasih banyak untuk antusias Bapak Ibu. Dan terus belajar, terus menginspirasi. Mari hadirkan dampak nyata dalam kelas Bapak Ibu. Selamat malam, salam hangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Untuk praktik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu coba isi formnya ya. Yang nggak hadir itu saya pikir nanti sulit untuk mengisi presensi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di kesempatan sesi-sesi berikutnya.